Melanjutkan kisah sebelumnya, Jeon Ye-won setelah melewati latihan brutal dan menembus batas pemahaman teknik, akhirnya menyadari satu hal mendasar, bahwa keselarasan sejati tidak lahir dari keterikatan pada bentuk lama, melainkan dari kebebasan untuk melepaskan, memilih, dan mencipta ulang. Dalam kesadaran itu, ia melampaui batas Grandmaster dan memasuki tingkatan yang hanya bisa dicapai oleh segelintir pendekar di dunia murim, Enlightened Grandmaster. Sementara itu, di kediaman Dokter Ilahi, suasana kembali memanas. Yeon Won-ja, pendekar legendaris dari Clan Wudang, memanggil Nenek Gam secara langsung di ruang pribadinya. Begitu masuk, Nenek Gam dengan nada tajam khasnya langsung bertanya, apa gerangan yang membuat seorang pria sibuk seperti Yeon Won-ja repot-repot menemuinya secara langsung. Yeon Won-ja menjawab dengan tenang dan penuh sopan, menyampaikan bahwa ia memiliki pesan penting. Isi pesannya singkat namun jelas. Dokter Ilahi harus segera bersiap meninggalkan tempat ini saat fajar menyingsing. Mendengar itu, Nenek Gam terkejut dan marah. Nada suaranya meninggi, mempertanyakan maksud Yeon Won-ja yang tiba-tiba menyuruhnya meninggalkan Sword Crack. Menurutnya, ini jelas berbeda dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Bukankah mereka telah setuju bahwa Yeon Won-ja akan tinggal di tempat ini sampai penyelesaian Grand Teknik, dan setelah itu, barulah ia akan pergi. Namun Yeon Won-ja tetap tenang. Dengan suara datar namun tegas, ia menjelaskan bahwa situasinya telah berubah. Ancaman yang sedang mendekat bukanlah gangguan biasa, dan ia tidak bisa mengambil risiko. Nenek Gam masih menahan marah, menegaskan bahwa para penghuni tempat ini sudah terbiasa menghadapi bahaya, termasuk dari orang-orang di luar Sword Crack. Ia merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun Yeon Won-ja menatapnya dalam-dalam, lalu menjelaskan bahwa kali ini berbeda. Orang-orang yang mendekat bukanlah musuh biasa, mereka adalah ancaman serius. Dan bila Nenek Gam sampai tertangkap sebelum Grand Teknik selesai, maka seluruh rencana akan hancur. Ia kemudian mengingatkan kembali tujuan mereka, menjaga kedamaian dunia bela diri, membangun kembali keseimbangan yang sempat hilang setelah mereka masing-masing kehilangan sesuatu yang amat berharga. Ia menundukkan kepala sedikit dan dengan nada tulus memohon izin untuk melindunginya dari bahaya yang akan datang. Nenek Gam terdiam, wajahnya tegang, gigi gemetar menahan kesal. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Yeon Won-ja hanya menanggapi dengan senyum tipis, lalu dengan sopan memintanya untuk mulai mempersiapkan semua keperluan sebelum keberangkatan. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Nenek Gam berbalik dan keluar dari ruangan dengan langkah berat. Namun dari ekspresi wajahnya yang gelap, jelas terlihat bahwa amarahnya belum sepenuhnya padam. Tak lama kemudian, seorang penjaga datang ke ruangan tempat Yeon Won-ja berada. Dengan langkah tergesa, ia menyampaikan laporan penting. Telah ditemukan pergerakan mencurigakan di hutan terdekat. Jumlah mereka cukup banyak, dan jika dilihat dari arah serta kecepatannya, mereka diperkirakan akan tiba di kawasan ini saat fajar tiba. Mendengar hal itu, Yeon Won-ja langsung mengambil keputusan. Waktu mereka jauh lebih singkat dari yang diperkirakan, ia harus segera bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Sebelum pergi, penjaga itu sempat bertanya, apakah rencana awal tetap akan dijalankan? Apakah kelompok misterius yang sebelumnya diselamatkan Yeon Won-ja masih akan digunakan sebagai umpan, seperti yang telah dirancang? Yeon Won-ja menjawab dengan tegas, iya, mereka akan tetap menjalankan peran sebagai pengalih perhatian. Sementara itu, kelompok Wudang akan segera bergerak keluar begitu Dokter Ilahi selesai berkemas. Suara keras memecah keheningan, sebuah guci hancur berkeping-keping di lantai. Nenek Gam yang baru saja tiba di ruangannya melampiaskan amarahnya dengan membanding benda pertama yang bisa ia jangkau. Emosinya meledak. Ia mulai mempertanyakan apa bedanya para penjahat di luar sana dengan kelompok Yeon Won-ja sendiri. Baginya, memaksa seseorang pergi dengan alasan perlindungan bukanlah perlindungan, itu adalah paksaan terselubung. Meskipun ia telah menyatakan penolakannya secara terang-terangan, mereka tetap akan menyeretnya pergi. Hal yang paling ia sesalkan bukan hanya tentang pemaksaan itu, tapi tentang kenyataan bahwa ia harus meninggalkan kediaman yang telah dijaga turun-temurun selama beberapa generasi. Pandangan Nenek Gam lalu tertumbuk ke arah rak buku di sisi ruangan. Perlahan, ia mendekat dan mengambil sebuah buku catatan tebal, lembar demi lembar penuh coretan, diagram, dan formula rumit. Buku itu adalah tempat ia menyusun dan menyempurnakan Grand Teknik, karya hidupnya. Ia menatap halaman terakhir yang masih belum selesai. Dalam benaknya, satu suara menggema kuat. Aku harus menyelesaikannya, sekarang juga. Namun sebelum sempat ia melanjutkan pekerjaannya, kegaduhan terdengar dari luar ruangan. Suara pertengkaran terdengar samar. Semakin lama, semakin jelas. Seseorang tengah memaksa masuk, namun dihalangi oleh para penjaga. Nenek Gam yang sudah diliputi amarah segera membuka pintu dan melangkah keluar.
Dengan sorot tajam, ia menanyakan apa yang sedang terjadi. Salah satu penjaga menjawab dengan suara datar, menyampaikan bahwa tidak ada masalah serius dan meminta Nenek Gam untuk kembali ke ruangannya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun pandangan Nenek Gam langsung tertuju pada Hubong yang muncul di antara penjaga sambil membopong Sangwa yang tampak lemas dan berkeringat dingin. Sorot mata Hubong penuh cemas. Meski tak berkata kasar, Hubong bertanya pada para penjaga, bagaimana mungkin kalian tega membiarkan orang sakit menderita seperti ini? Nenek Gam segera menghampiri, meletakkan dua jarinya di pergelangan tangan Sangwa. Ekspresinya berubah. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres pada denyut nadi Sangwa. Tidak stabil, kacau. Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi dalam tubuhnya. Tanpa banyak bicara, Nenek Gam menyatakan bahwa ia harus segera memeriksa kondisi Sangwa lebih lanjut. Ia meminta para penjaga untuk membuka jalan dan mengizinkan Sangwa dan Hubong masuk ke ruangannya. Para penjaga saling berpandangan sejenak, tapi mereka tahu bahwa perintah dari Nenek Gam bukan sesuatu yang bisa dibantah. Dengan enggan, mereka mundur dan membiarkan keduanya masuk. Sangwa kini dibaringkan di atas kasur oleh Nenek Gam. Dengan raut serius dan mata tajam, ia segera memerintahkan semua pria di ruangan itu untuk keluar. Mendengar perintah itu, Hubong bergerak cepat. Tanpa banyak bicara, ia langsung mendorong kedua penjaga yang berdiri di ambang pintu hingga keluar ruangan. Penjaga yang didorong itu menatapnya dengan bingung, lalu mulai memprotes. Mereka menegaskan bahwa mereka adalah penjaga pribadi Dokter Ilahi dan kehadiran mereka adalah bagian dari prosedur pengamanan. Namun Hubong tak tinggal diam. Dengan sorot mata menyala dan suara lantang, ia meneriaki mereka tanpa ragu, menuduh mereka sebagai pria tak tahu malu yang berniat mengintip tubuh seorang wanita yang tengah dalam kondisi lemah. Ucapan itu menghentak seperti petir. Para penjaga terkejut dan panik, terdiam dalam kebingungan dan terasa bersalah yang tidak mereka pahami. Tuduhan itu memang terdengar berlebihan, namun ekspresi Hubong yang membara membuat mereka gentar. Di tengah ketegangan itu, Nenek Gam melayangkan tatapan dingin, lalu berkata tegar agar mereka segera keluar. Tak ingin berdebat lebih jauh, para penjaga akhirnya mengalah dan meninggalkan ruangan, masih dalam keadaan bingung. Hubong menutup pintu dengan satu hentakan, lalu melirik ke arah mereka sambil menyeringai penuh arti. Sementara itu, di dasar jurang yang sunyi dan gelap, Cheon Ji Won berdiri tegak, tangannya mengepal erat, nafasnya teratur namun penuh tekanan. Dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Energi Qi-nya telah menembus batas sebelumnya. Setiap kali ia menarik nafas dan menyerap energi dari alam, proses pemulihannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih peka, lebih terkendali. Namun meski kekuatannya meningkat drastis, gerakan teknik pamungkasnya masih belum sepenuhnya selaras. Masih ada celah, bagian yang belum sempurna. Namun satu hal jelas, serangan-serangannya kini 2 hingga 3 kali lebih kuat, dan kemampuannya sudah jauh melampaui titik ketika ia masih berada di tingkat Grandmaster. Ini benar-benar keberuntungan besar. Jatuh ke jurang yang ternyata dipenuhi emas. Melalui tempat ini, ia telah mencapai tingkatan elit The Night Grandmaster. Namun Ji Won tahu, ini bukan waktunya untuk larut dalam pencapaian. Ia sadar bahwa ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berlatih dan memperkuat diri. Munku dan yang lainnya pasti telah mengira dirinya tewas. Ia harus segera kembali secepat mungkin. Tapi ketika menatap ke atas, ke dinding tebing yang tinggi dan curam, keraguan sempat muncul. Bagaimana cara ia bisa memanjat keluar dari tempat sedalam ini? Perhatiannya kembali tertarik pada pedang-pedang tua yang tertancap di dinding jurang. Ia tak perlu mencari jalan. Jalan itu telah terbuka di hadapannya, dibentuk oleh kekuatannya sendiri. Dengan tekad bulat, Ji Won mulai memanjat, meloncat dari satu pedang ke pedang yang lain. Namun saat ia menginjak salah satu pedang, besi tua itu patah, keseimbangannya hilang, tubuhnya kembali terhempas ke bawah. Tapi refleksnya cepat, ia mencabut pedangnya sendiri dan menancapkannya ke dinding, menahan laju jatuhnya sebelum menghantam batu di bawah. Tubuhnya terhenti, ia tergantung di udara, nafasnya berat. Nyaris saja, ia hampir mati untuk kedua kalinya. Awalnya, ia kira memanjat keluar akan semudah berpijak pada tumpuan kokoh, tapi ia keliru. Ia gagal memperhitungkan kekuatan angin yang berputar di dalam jurang. Bahkan Guardian Agung, Ali Kinggong sekalipun mungkin tak akan mampu mendaki dengan cara biasa. Namun Ji Won tidak menyerah. Ia tahu harus mencari jalan lain, cara yang lebih sederhana, tapi pasti. Ia mencabut pedang hitamnya, lalu menarik satu pedang tambahan. Dengan 2 pedang di tangan, ia mulai memanjat perlahan, menggunakannya sebagai penopang dan pengait. Ia tahu metode ini akan memakan waktu, tapi hanya itu satu-satunya cara untuk sampai ke permukaan dengan selamat. Kita beralih ke kediaman Dokter Ilahi. Salah satu bawahan Yun Wonja datang menghadap dan melaporkan bahwa seluruh persiapan untuk meninggalkan tempat ini telah selesai. Mendengar itu, Yun Wonja mengangguk, lalu bertanya,
Apakah kelompok orang misterius yang sejak awal diawasinya telah tertidur lelap setelah menelan obat yang mereka berikan? Bawaannya dengan tenang meyakinkan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia telah memerintahkan 5 orang penjaga untuk mengawasi mereka sepanjang malam. Mendengar laporan itu, Yun Wonja memerintahkan untuk memeriksa sekali lagi, sekaligus membawa dokter ilahi dan para penjaga lainnya melalui jalur rahasia yang telah mereka siapkan. Sementara itu, Yun Wonja sendiri akan pergi melalui jalur berbeda bersama pasukan utamanya. Dalam benaknya, Yun Wonja tersenyum samar. Ia membayangkan saat kelompok misterius itu bangun dari tidur mereka, ia dan rombongannya sudah menghilang entah kemana. Setelah itu, ia berencana menghancurkan batu monolitik yang selama ini menyegel dan merusak semua jebakan di area kediaman, membuka celah agar pasukan pria tua penginapan masuk dengan cepat. Bagi Yun Wonja, itu akan menjadi pengalihan terbaik. Bawahan yang diutus Yun Wonja akhirnya tiba di bangunan tempat Munku dan rekan-rekannya beristirahat. Saat ia melihat sekeliling, rasa curiga mulai muncul. Para penjaga yang seharusnya berjaga di atap tidak terlihat sama sekali. Ia melangkah pelan, membuka pintu perlahan, dan mengintip ke dalam. Ruangan tampak tenang dan gelap. Tubuh-tubuh terlihat berbaring rapi di atas kasur. Ia menutup kembali pintunya, mengira mereka semua masih tertidur karena efek obat. Tapi satu hal masih mengganjal di benaknya. Kemana para penjaga atap menghilang? Rasa tidak enak langsung menghantam pikirannya. Ia membuka pintu kembali dengan cepat, kali ini lebar-lebar. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir dingin. Para penjaga yang seharusnya berjaga ternyata terbujur kaku di atas kasur. Bukan tidur, mereka semua mematung. Panik, ia segera keluar, bergumam penuh kebingungan, bertanya-tanya, apakah obat tidur yang diberikan tidak bekerja atau justru mereka tertipu sejak awal. Tanpa membuang waktu, ia memanggil penjaga lain untuk mengikutinya. Sesaat kemudian, ia mendobrak paksa pintu ruangan tempat dokter ilahi berada. Tapi pemandangan yang menantinya jauh dari harapan. 2 penjaga yang bertugas di ruangan itu ditemukan tergeletak tak bernyawa. Salah satu penjaga yang memeriksa memastikan mereka telah mati. Bawahan Yun Wonja menggertakkan gigi, amarahnya memuncak. Ia segera memerintahkan penjaga lainnya untuk melakukan pencarian menyeluruh. Dokter ilahi telah menghilang. Tanpa menunda, ia bergegas menemui Yun Wonja untuk melaporkan kejadian itu secara langsung. Sementara itu, di jalur rahasia kediaman dokter ilahi, para anggota klan Wudang tampak kewalahan. Wajah mereka memerah, tubuh mereka tegang saat berusaha keras membuka segel yang menutup jalur tersebut. Yun Wonja yang tidak jauh dari pintu masuk jalur rahasia segera menerima laporan dari bawahannya. 6 orang dari penginapan termasuk dokter ilahi telah menghilang. Mendengar itu, Yun Wonja mengamuk. Ia menghardik bawahannya atas kebodohan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kelompok itu telah menghancurkan pintu masuk jalur rahasia dan melarikan diri lebih dulu. Amarahnya tak terbendung. Ia mencabut pedangnya tanpa peduli pada penjelasan siapapun. Dengan suara tajam, ia memerintahkan semua orang di hadapannya untuk menyingkir. Karena sistem buka tutup jalur rahasia telah rusak, satu-satunya cara untuk menerobosnya hanyalah menghancurkan batu safir di depannya secara paksa. Namun sebelum pedangnya melayang, lantai yang dipijaknya tiba-tiba bergetar. Getaran itu menyebar cepat. Bawahannya langsung berteriak panik. Para penyerbu telah meledakkan pintu masuk. Mereka sedang masuk melalui jalur utama. Yun Wonja tahu ini akan terjadi, namun ia juga tahu betul di kediaman ini memiliki banyak jebakan dan dinding safir di sepanjang jalur. Ia menyuruh semua orang tetap tenang. Para penjahat itu tidak akan mudah menembus benteng terakhir. Tapi sesaat kemudian, teriakan dari penjaga belakang mengentak udara, memberitahu bahwa para penyerbu telah berhasil masuk. Wajah Yun Wonja berubah muram, matanya memerah karena amarah. Di dalam pikirannya, ia memaki nenek Gam habis-habisan. Bagi Yun Wonja, pengkhianatan ini tidak akan dimaafkan. Rencana yang sempurna hancur lebur gara-gara nenek peot bajingan itu. Kini kita beralih ke dalam jalur rahasia bersama Wubong dan kawan-kawan. Di tengah lorong batu yang sempit dan panjang, Wubong tampak kegirangan sepanjang perjalanan. Dari suara gaduh yang samar terdengar dari kejauhan. Ia yakin orang-orang dari klan Wudang pasti sedang sangat kesal. Dangwo yang berjalan di barisan depan menyampaikan bahwa rencana mereka berhasil. Semua berkat aksi brilian Wubong dan Sangwa yang bekerja sama menyusup dan menyelamatkan nenek Gam. Mendengar pujian itu, Wubong menoleh dan tersenyum lebar ke arah Sangwa dengan wajah eleknya yang khas. Sangwa yang melihat senyum aneh itu langsung mendorong wajahnya menjauh. Kesal, menyuruh Wubong untuk tidak mendekat. Sementara itu, Baeki tampak berkeringat deras, memanggul tubuh nenek Gam di punggungnya. Langkahnya berat, nafasnya terengah. Namun nenek Gam malah mencabik dan mengejek, menyebut Baeki sebagai laki-laki lemah tak berguna. Baeki hanya bisa mengumpat dalam hati. Ia menahan diri,
mengingat kembali bagaimana nenek Kem memaksanya tanpa diskusi untuk menggendongnya dengan wajah galak dan nada tak terbantahkan. Karena seorang nenek tua tidak seharusnya berjalan sendiri, begitu katanya. Masalahnya, tubuh nenek Kem lebih berat dari beruang gunung. Di depan, Yin Moha yang memimpin jalur memperingatkan bahwa mereka tak punya waktu untuk bercanda. Langkah mereka terhenti ketika mendapati sebuah batu besar menutup jalan keluar. Melihat penghalang itu, nenek Kem langsung menyuruh Yin Moha untuk menghancurkannya saja. Tanpa banyak bicara, Yin Moha melangkah maju, menyentuhkan telapak tangannya pada batu itu, lalu mendorong dengan kekuatan penuh. Batu itu pun terjatuh, jalan keluar terbuka. Namun begitu cahaya dari luar masuk, mata Yin Moha terbelalak. Pasukan pria tua penjaga penginapan telah menunggu mereka di luar. Dari sekilas pengamatan, Dangwa memperkirakan ada sekitar 20 orang. Yin Moha dengan cepat mengambil keputusan, ia akan membuka jalan. Semua orang diminta untuk tetap bersama dan tidak berpencar. Yin Moha melesat keluar. Dalam sekejap, ia menebas 2 prajurit terdepan dengan presisi tajam dan kecepatan mematikan. Namun salah satu dari mereka sempat mengambil peluit dan meniupnya keras-keras, mengirimkan sinyal peringatan untuk memanggil bala bantuan. Yin Moha segera menyerang prajurit itu, namun salah satu rekan musuh berhasil menyelamatkan rekannya. Serangannya meleset, dan sesaat kemudian, ia merasakan aura bahaya mengarah padanya. Sebuah tebasan blade menghantam dari sisi kanan. Ia berhasil menahannya, tapi serangan berikutnya datang beruntun. Yin Moha berhasil menangkis semuanya, namun firasat buruk mulai menguat dalam dirinya. Dari balik semak-semak, siluet-siluet hitam mulai bermunculan. Sosok pria tua itu akhirnya menampakkan diri, ditemani oleh pasukan bala bantuan. Pria tua itu terkekeh pelan, seolah puas melihat mereka jatuh ke dalam perangkap. Ia sempat terkejut, ternyata dokter ilahi yang ia buru adalah seorang nenek-nenek. Di sisi lain, Munku tak bisa menyembunyikan amarahnya saat melihat pria tua itu muncul. Tatapannya membara. Dangwa memperingatkan Yin Moha, mengatakan bahwa situasi telah berubah menjadi sangat berbahaya. Pria tua itu bukanlah musuh biasa, dan orang yang berdiri di sebelahnya dengan aura membatu dan sorot tajam jelas berada di tingkat Grandmaster. Pria tua itu langsung menarik pedangnya dari sarung. Sikapnya santai seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia memberi perintah pada bawahannya Li Chung untuk menghadapi para kerucu, sementara ia sendiri akan menghadapi Yin Moha dan Dangwa secara langsung. Tanpa apa-apa, ia melesat ke depan, menyerang Yin Moha dengan kecepatan luar biasa. Dua pendekar itu saling beradu pedang, serangan dan pertahanan saling berganti dalam tempo cepat. Di tengah pertarungan itu, Yin Moha mengirim pesan telepati ke Dangwa, memintanya untuk menghadapi Li Chung. Sementara itu, Wubong, Sangwa, dan Munku bergerak cepat mengitari nenek Kam untuk melindunginya seperti yang diperintahkan. Namun di tengah kepanikan, nenek Kam justru menjambak rambut Baeki karena panik dan ketakutan. Baeki menjerit kaget, tapi tetap menjaga posisinya agar nenek Kam tidak jatuh. Namun pria tua itu langsung menghadang Dangwa, tidak membiarkan mangsanya lepas begitu saja. Baginya, Yin Moha dan Dangwa adalah lawan yang pantas untuk dibunuh dengan tangannya sendiri. Li Chung melesat ke arah Munku sambil menyeringnya lebar. Kecepatannya luar biasa, membuat Munku panik seketika. Tubuhnya kaku tak sempat bereaksi. Namun sebelum serangan itu sampai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah pedang tiba-tiba menghantam Li Chung dengan keras dari samping, menyambar seperti batir. Li Chung terkejut, namun refleksnya bekerja cepat. Ia berhasil menahan serangan itu tepat waktu, meski tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Pedang itu pecah setelah benturan dahsyat. Li Chung terpaku, ia menyipitkan mata. Yang mengejutkannya bukan hanya kekuatan serangan itu, tapi fakta bahwa pedang tersebut tidak dipegang oleh siapapun, itu dikendalikan oleh Qi. Belum sempat mencerna kejadian itu, dinding tebing di sisi jurang tiba-tiba bergetar hebat. Gemuruh menyebar di sepanjang batu, membuat tanah di bawah kaki mereka sedikit bergetar. Tapi Li Chung segera sadar, bukan tebingnya yang bergetar, melainkan pedang-pedang yang tertancap di dinding. Satu persatu, pedang-pedang tua yang selama ini tertancap dia mulai terlepas dari batu. Suara logam berderak memenuhi udara. Pasukan pria tua tampak saling berpandangan, bingung dan gugup. Mereka tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pedang-pedang itu kini melayang dengan formasi bebas, namun teratur, berputar, dan berbalik arah menghadap mereka. Aura membunuh terpancar dari setiap bila yang melayang, siap menghujam ke arah siapapun, kapan saja. Pria tua yang berdiri di tengah pertarungan mengerutkan kening dalam-dalam, matanya menyipit penuh kecurigaan. Siapa yang mampu melakukan ini? Mengendalikan puluhan pedang dengan secara bersamaan bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Dan saat itulah, fajar mulai menyingsing. Cahaya keemasan dari matahari pagi perlahan menyapu area lembah, menyinari tebing yang sebelumnya diliputi bayangan. Semua mata tertuju ke arah jurang, tepat di tempat suara dan getaran itu berasal. Dari dalam kegelapan jurang,
seseorang muncul, perlahan naik ke permukaan. Siluetnya menyatu dengan cahaya fajar, menciptakan pemandangan yang nyaris tak nyata. Mata Munku membelalak, tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar kencang. Di hadapannya, sosok itu berdiri dengan anggun di atas pedang hitam yang melayang, memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Dia adalah leluhur Jeonma. Waktu berputar sedikit ke belakang. Tepat sebelum kemunculan dramatis itu, di dasar jurang, Jeon Ye-won masih memanjat dinding batu curam dengan bantuan kedua pedangnya. Nafasnya teratur, namun matanya terus mengamati jalur naik dengan cermat. Angin yang sebelumnya begitu kencang kini mulai mereda. Sepertinya, ia telah melewati bagian paling berbahaya dari jalur itu. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Ada banyak keberadaan manusia di atas sana. Aura mereka kuat dan tegang, tapi di antara semua itu, satu energi terasa sangat familiar. Itu milik Munku. Ye-won langsung menyadari sesuatu. Jika ia hanya mengandalkan kecepatan panjatannya sekarang, ia tak akan sempat tiba di atas tepat waktu. Situasi di atas sana pasti sangat berbahaya. Ia butuh cara lain, lebih cepat, lebih langsung. Saat itu juga, sebuah ide melintas. Ia mengaktifkan teknik yang belum pernah ia coba dalam situasi seperti ini. Air Sword. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia melompat dan berdiri di atas pedangnya. Mengalirkan ki ke sepanjang bilah, ia membuat pedang itu melayang, lalu melesat cepat ke atas. Jeon Ye-won kini menembus jurang bagaikan anak panah. Ia meluncur lurus ke atas, menuju cahaya fajar dan medan pertempuran. Kini kita kembali ke jalur cerita saat ini. Munku menatap ke atas, ke arah sosok legendaris yang melayang di hadapannya, dikelilingi oleh cahaya fajar. Bagi Munku, pemandangan itu nyaris tak masuk akal. Sosok itu bagaikan malaikat, turun dari langit untuk menyelamatkan mereka. Namun semakin ia menatap, semakin asing sosok itu terasa. Dengan air mata yang mulai menggenang, ia memejamkan mata sejenak, menahan gejolak dalam dadanya, lalu membukanya kembali, dan akhirnya menyadari kebenaran yang tak terbantahkan. Itu adalah Jeon Ye-won, tuannya. Bukan mimpi, bukan ilusi. Ye-won masih hidup. Munku tak dapat menahan haru. Air matanya mengalir dalam kelegaan yang membuncah. Sosok yang mereka semua kira telah gugur, kini berdiri kembali di hadapan mereka. Tak hanya hidup, tapi berubah. Para pengikut lainnya pun merasakan hal yang sama. Kejutan dan kekaguman terpancar dari wajah mereka. Yin Wo hanya menatap Ye-won dari bawah, tertegun dalam diam. Dari aura dan wibawa yang terpancar, ia langsung tahu tuannya telah menembus batas. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini tingkat Electernate Grandmaster? Dan walaupun terpana, hanya dalam satu malam, tuannya telah berubah begitu drastis. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam jurang itu? Bagaimana bisa seseorang yang baru saja terjatuh ke ambang kematian, kembali dengan kekuatan yang bahkan sulit untuk dijelaskan dengan akal sehat? Pria tua itu pun tidak kalah terkejut. Tatapannya menyipit, menatap Jeon Ye-won dengan penuh ketidakpercayaan. Ia mengenali pemuda itu dengan jelas. Sosok yang ia lihat terhempas jatuh ke dalam jurang semalam, dihantam ledakan, ditelan kedalaman yang seharusnya membunuh siapapun. Namun kini, pemuda itu tidak hanya hidup, tapi berdiri dengan aura baru yang tak bisa disangkal. Bukan lagi Grandmaster. Ia tahu persis, itu adalah aura dari Electernate Grandmaster. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ada pusaka tersembunyi di dasar jurang itu? Jika benar, bukankah seharusnya Dokter Ilahi sudah lama memilikinya? Ia melirik ke belakang. Pasukannya mulai goyah. Mereka gemetar melihat aura Ye-won yang menjulang bagai gunung. Tekanan spiritual dan visual dari pedang-pedang melayang tak ubahnya penghakiman surgawi. Ia mulai merasakan bahwa situasi ini perlahan bergerak ke arah yang tak menguntungkan. Tatapannya kembali pada Ye-won. Dengan senyum setengah mengejek, ia mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa ia memang menduga Ye-won belum benar-benar mati, dan sekarang terbukti. Ia bahkan mengucapkan selamat karena Ye-won telah berhasil mencapai tingkat tertinggi dalam dunia bela diri. Namun setelah itu, ia langsung menantang. Nada suaranya berubah tajam. Ia menuduh bahwa apa yang dilakukan Ye-won hanyalah tipu muslihat murahan. Menurutnya, mengendalikan semua pedang itu tanpa menggunakan kekuatan penuh adalah hal yang mustahil. Ia menegaskan, ia sendiri adalah Lieutenant Grandmaster, dan Ye-won tak akan bisa menipunya begitu saja. Dalam hati pria tua itu menyimpan kecurigaan mendalam. Ia teringat pada seseorang yang dia kenal. Orang itu, seorang yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk melatih kendali energi. Namun bahkan orang itu hanya mampu mengendalikan 12 pedang sekaligus. Sementara pemuda ini, yang baru saja mencapai Electernate Grandmaster, mengendalikan puluhan pedang sekaligus seorang tanpa usaha. Tidak masuk akal, pasti ada trik. Ia meyakinkan dirinya sendiri, anak ini sedang mencoba menipu semua orang. Jeon Ye-won menatap lurus ke arah pria tua di hadapannya. Tatapannya tajam seolah mengiris. Dengan nada rendah namun cara tekanan, ia bertanya,
Apakah pria tua kira itu pedang-pedang itu hanya gertakan? Pria tua itu sempat menyeringai tipis, lalu balik bertanya dengan nada sarkastik, kalau memang bukan menggertak, lalu apa? Tanpa membuang waktu, Yewon langsung memanggil Nano. Responnya instan. Sistem Nano segera mengaktifkan kendali aura sesuai perintah, dan dalam sekejap 128 pedang yang mengambang di langit terkunci pada target masing-masing. Langit dipenuhi desingan dan tekanan Ki yang mengguncang udara. Tanpa aba-aba, 128 pedang melesat serempak, meluncur turun dari langit seperti hujan maut yang tak dapat dihindari. Pria tua itu berdiri diam, matanya mengikuti tiap bila pedang yang meluncur. Tubuhnya mematung saat deru pedang menghujani daratan di belakangnya. Dalam hitungan detik, darah menyembur liar dari tubuh-tubuh yang tertobas. Para prajurit terkapar, tertusuk dan terhempas oleh kekuatan luar biasa dari pedang-pedang yang dikendalikan hanya dengan kehendak seorang pemuda. 4 pedang juga meluncur ke arahnya, tapi pria tua itu dengan ketenangan seorang pendekar kawakan langsung menebasnya satu persatu sebelum menyentuh tubuhnya. Meski berhasil bertahan, ekspresi wajahnya berubah. Dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Cheon Yewon ini? Sementara itu, di tengah kekacauan, Lee Chung kembali beraksi. Melihat Moonku dalam posisi terbuka, ia melesat secepat bayangan. Dalam satu gerakan halus, pedangnya telah terangkat tinggi, siap ditebaskan ke kepala Moonku yang baru saja memasang kuda-kuda. Moonku terbelalak. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia terlambat, bahwa kali ini tak akan sempat menghindar. Namun dalam momen itu, sebelum pedang Lee Chung sempat menghantam, sebuah kilatan melesat mendahuluinya. Yewon muncul bagaikan kilat, tak memberi jeda waktu sedikit pun. Sebuah tebasan tanpa bayangan melesat dan menembus leher Lee Chung dalam satu ayunan bersih. Langkah pria itu langsung terhenti, darah mulai mengalir dari lehernya, perlahan, lalu deras, sebelum akhirnya kepalanya terbelah sepenuhnya dan tubuhnya roboh. Pria tua itu murka, matanya membelalak penuh amarah saat menyaksikan tangan kanannya Lee Chung tewas di tangan Cheon Yewon dalam sekejap. Tapi Yewon sama sekali tak menghiraukannya. Ia hanya menendang tubuh Lee Chung seperti sampah yang menghalangi langkahnya, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa hormat atau belas kasihan. Namun tak lama kemudian, Yewon memegangi kepalanya. Wajahnya menegang, rasa pusing tiba-tiba menghantam. Sistem Nano segera memberikan konfirmasi bahwa tingkat konsumsi energi tubuh telah melewati ambang 75%. Beban pada otak meningkat tajam akibat kendali penuh atas puluhan pedang sekaligus. Nano pun segera mematikan sistem kendali pedang jarak jauh. Dalam sekejap, pedang-pedang yang semula terbang bebas mulai melambat, kehilangan kekuatan, dan akhirnya berhenti sepenuhnya sebelum sempat menembus tubuh lebih banyak prajurit. Yewon sudah memperkirakan ini. Ia tahu bahwa kemampuan itu terlalu berat untuk dipertahankan, bahkan dengan bantuan Nano. Ia harus memulihkan tenaga dalamnya secepat mungkin sebelum dapat melanjutkan pertempuran dan menghabisi sisa musuh. Sementara itu, para prajurit lawan hanya bisa berdiri membeku. Mereka gemetar, menyaksikan dengan mata kepala sendiri sosok mengerikan dari kultus demonik. Seseorang yang baru saja membantai rekan-rekan mereka seperti memetik rumput liar. Namun berbeda dari prajuritnya, pria tua melihat kesempatan. Ia tahu Yewon telah kehabisan tenaga. Tanpa ragu, ia langsung melesat dengan kecepatan tinggi menuju Yewon, siap menghabisinya dalam satu serangan telak. Tapi Yewon masih waspada, meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia menyadari pergerakan pria tua itu. Dengan cepat ia menarik Moonku ke belakang untuk menghindarkan gadis itu dari bahaya, lalu menahan serangan pria tua dengan kedua pedangnya. Benturan kekuatan mereka mengguncang udara di sekitarnya. Ledakan energi menebar ke segala arah, menggoyahkan tanah dan membuat debu berhamburan. Bahkan Baekhyun yang menyaksikannya hanya bisa tertegun, menyadari bahwa kekuatan Yewon belum habis sepenuhnya. Pria tua pun terkejut. Ia tidak menyangka Yewon masih mampu menahan serangannya. Dalam benaknya, ia yakin pemuda itu seharusnya sudah kehabisan tenaga dalam sejak serangan 120 pedang diluncurkan. Yewon tidak tinggal diam. Dengan 2 pedang di tangannya, ia langsung melakukan serangan balasan. Namun pria tua itu tetap bisa menahannya, mengalirkan blade Q untuk meredam kekuatan tebasan Yewon. Di tengah duel sengit itu, pria tua berteriak keras memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Dokter Ilahi. Mendengar perintah itu, beberapa prajurit segera melompat bersamaan ke arah Nenek Gam, siap membawanya kabur. Namun Yinhua sudah bersiaga. Ia melesat cepat, menebas bersih para penyerbu yang mencoba mendekat. Tubuh-tubuh mereka terhempas ke tanah, berlumuran darah. Tidak ada yang berhasil menyentuh sang dokter. Kini kecemasan mulai merayap ke dalam hati pria tua. Dalam benaknya, ia mengumpat. Semua rencananya telah hancur berantakan karena satu orang yang berdiri di hadapannya. Meski masih muda, pemuda itu jelas bukan sosok biasa. Tidak salah lagi, Cheon Yewon setara dengan 5 pendekar terkuat di Jianghu. Dan dalam diam, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya monster yang berdiri di hadapannya. Meski ia kelelahan pun, kelompok pria tua sudah kalah jumlah. Situasinya jadi terbalik.
Pria tua itu menyesal. Dalam hatinya, ia mengutuk kelalaiannya sendiri karena tidak membunuh Jeon Ye-won lebih cepat saat pemuda itu masih kehabisan tenaga dalam. Kini, semuanya berubah. Tak ada pilihan lain. Ia harus melukai Ye-won dengan teknik terbaiknya, lalu segera melarikan diri dari tempat ini. Pertarungan kembali memanas. Pedang mereka saling beradu, memercikan percikan api dan aura tajam di udara. Ye-won yang melihat celah sesaat dalam gerakan lawannya, segera membenturkan pedang pria tua itu ke tanah, menciptakan hentakan keras yang memecahkan konsentrasi lawan. Refleks pria tua langsung bekerja. Ia melangkah cepat mundur, menjaga jarak, lalu mengambil posisi untuk melancarkan jurus pamungkasnya. Dengan keyakinan penuh, ia melesat kembali ke depan, mengerahkan teknik andalan yang selama ini tak pernah tergoyahkan. Ye-won tetap tak bergeming, matanya tak melepas sedikit pun gerakan lawannya. Ia tahu, inilah momen penentuan. Senjata mereka kembali bertemu di udara. Bunyi dentingan logam menggema keras, diiringi benturan aura yang saling mendesak. Pria tua terus melangkah maju, berusaha menekan Ye-won, menghindari tebasan demi tebasan, dan kini ia sudah berada tepat di hadapan lawannya. Dengan presisi mematikan, ia mengarahkan ujung pedangnya ke bahu Ye-won dan menghujamnya. Namun siapa sangka, serangan itu ditangkis dengan mudah. Ye-won dengan sorot mata tajam langsung menyatakan, pria tua itu pasti berasal dari klan Bloodguard. Ucapan itu membuat pria tua membeku, keringat dingin membasahi wajahnya. Dalam sekejap, ia sadar identitasnya telah terbongkar. Tanpa membuang waktu, ia langsung melompat ke belakang untuk menjaga jarak, sambil menebaskan serangan Bloodguard bertubi-tubi ke arah Ye-won guna menutupi pergerakannya. Namun Ye-won tak tersentuh sedikit pun. Ia meluncur di antara tebasan itu dengan Step of Wind Guard. Gerakannya sehalus angin, secepat kilat. Mata pria tua terbelalak. Ia mengenali teknik itu. Ia pernah melihatnya beberapa bulan lalu di Zhejiang. Sambil menyerang, pria tua itu menggeram dan melontarkan pertanyaan dengan nada curiga. Apakah Ye-won adalah monster bertopeng itu? Mendengar pertanyaan itu, Ye-won seketika teringat perkataan Marakyum. Marakyum pernah bercerita bahwa ia sempat bertarung melawan seseorang yang menguasai teknik pedang luar biasa dari klan Bloodguard, teknik yang nyaris mustahil ditandingi. Kini, pria tua itu semakin yakin Jeon Ye-won adalah sosok bertopeng yang pernah ia lihat dan yang harus ia musnahkan demi rencana besar klan Bloodguard. Tak ingin kehilangan momentum, pria tua itu kembali melesat ke depan. Ia mengerahkan sword teknik murni milik Bloodguard, jurus mematikan yang diturunkan hanya kepada pendekar pilihan. Namun Ye-won tidak mundur. Ia mengangkat kedua pedangnya dan menahan serangan maut itu secara langsung. Pria tua hanya tersenyum tipis. Ia mengira Ye-won bisa menghindari serangan pertama, tapi tidak dengan yang satu ini. Kali ini, dia yakin tak akan ada jalan lagi untuk kabur. Tapi kenyataan berkata lain. Teknik Bloodguard yang digunakan pria tua, teknik yang pernah digunakan Ye-won untuk mengalahkan Woo Jin-won, kini dipatahkan hanya dengan satu tebasan mantap. Satu gerakan tajam membelah teknik langit itu, memutus jurus yang selama ini diyakini tak terpecahkan. Mata pria tua membelalak lebar. Ia tidak percaya teknik andalannya telah dibatalkan seketika. Kini Jeon Ye-won tiba-tiba muncul di hadapan pria tua itu. Tubuhnya melesat cepat siap menebaskan pedangnya. Pria tua itu dengan sigap mengangkat pedangnya untuk menangkis. Meski tubuhnya nyaris tak kuat menahan guncangan, ia berhasil mempertahankan diri. Namun serangan Ye-won tidak berhenti, datang bertubi-tubi seperti badai yang tak memberi celah bernafas. Tiap benturan menghasilkan getaran besar dan tekanan udara tajam. Pedang milik pria tua mulai retak, goresan demi goresan memperlemah struktur logamnya. Hingga akhirnya, dalam satu tebasan yang lebih kuat dari sebelumnya, Ye-won menembus pertahanan itu. Tebasan sisi tubuh dari pedang Ye-won menghantam tubuh pria tua, melepaskan energi liar yang langsung menyebar di sekitarnya. Aura itu meledak dalam radius pendek. Ledakan dahsyat mengguncang arena pertempuran. Puing-puing batu terangkat dan terhempas, menciptakan kepulan asap dan debu yang menutup pandangan. Dari kejauhan, Woo dan Moon-gu menyaksikan pertarungan itu dengan wajah tegang, tak tahu apa yang terjadi dalam ledakan tersebut. Ketika asap perlahan menghilang, tubuh pria tua masih berdiri, namun hanya sesaat. Darah mulai menyembur dari seluruh tubuhnya, dari bekas luka tebasan yang mendalam dan tidak bisa dihentikan. Langkahnya goyah, sebelum tubuhnya benar-benar roboh. Dengan suara lemah, ia sempat bertanya, bagaimana mungkin Ye-won menguasai teknik itu? Tak lama kemudian, tubuhnya ambruk, jatuh ke tanah tanpa daya. Ye-won berdiri tegak di hadapannya, memandangi tubuh yang terbaring itu. Meski luka-luka pria tua sangat parah, Ye-won memastikan untuk tidak membunuhnya. Masih ada informasi penting yang bisa digali darinya, terlalu berharga untuk dihabisi sekarang. Tiba-tiba, dari arah sisi medan, Dangwa menghantamkan kepalanya ke tanah, bersujud dengan keras hingga membentur batu. Dengan suara penuh sesal, ia memohon pada Ye-won untuk memberinya hukuman.
Melihat hal itu, Yiwon sempat terdiam. Ada sedikit rasa tidak enak muncul di dadanya. Ia kemudian berkata bahwa dalam situasi kacau seperti ini, tak ada yang bisa disalahkan. Lalu meminta Danghwa untuk mengangkat kepalanya. Namun sebelum ia menyelesaikan ucapannya, pandangan Yiwon tertumbu pada sosok asing yang ada di dekat mereka, seorang wanita tua yang digendong Baekgi. Dengan suara tenang, Yiwon bertanya, apakah wanita itu adalah dokter ilahi? Baekgi hanya mengangguk dengan tubuh yang sudah kelelahan. Sementara itu, Nenek Ge menatap Yiwon dalam diam. Dalam benaknya, ia tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Ia tidak menyangka bahwa pemuda di hadapannya adalah Lord yang baru, begitu muda, namun kekuatannya sungguh luar biasa. Tiba-tiba, Yiwon merasakan sesuatu. Ia menoleh ke arah hutan yang sangat jauh dari posisi mereka. Dua titik aura sedang bergerak cepat, mencoba melarikan diri. Mereka adalah orang-orang dari klan Wudang, Yeonwonja, dan bawahannya. Di sisi lain, Yeonwonja berlari sekuat mungkin, menembus hutan bersama rekannya. Meski dirinya dikenal sebagai pendekar hebat, ia tahu betul bahwa menghadapi monster seperti Yiwon adalah di luar batas kemampuannya. Namun ia juga sadar bahwa ini belum selesai. Apapun yang terjadi, ia harus kembali dan merebut dokter ilahi. Dalam benaknya, ia merancang untuk meminta bantuan dari cabang aliansi murim terdekat. Melihat rekannya mulai kehabisan nafas, ia meminta rekannya untuk bertahan sedikit lama. Tiba-tiba, sebuah pedang meluncur dari kejauhan, menembus udara dengan kecepatan tak masuk akal. Yeonwonja langsung memperingatkan rekannya untuk menghindar. Tapi semuanya sudah terlambat. Pedang itu menembus dada rekannya secara brutal, hingga darah menyembur dari mulutnya. Rekannya terhuyung, lalu jatuh ke pelukan Yeonwonja. Sementara itu, Yeonwonja menatap pedang itu dengan mata membelalak. Itu adalah pedang yang sama seperti yang tertancap di dinding tebing sebelumnya. Seketika, kesadaran menghantamnya. Orang itu benar-benar bisa mendeteksi mereka dari jarak sejauh ini. Pikiran Yeonwonja terguncang. Ini bukan hanya kekuatan biasa, ini gila. Amarah dan ketakutan bercampur dalam dadanya. Tapi ia tak punya daya. Dalam hati, ia bertanya, apakah pemuda itu benar-benar manusia atau monster sejati yang baru terlahir di dunia ini? Waktu sudah habis, ia harus bergerak cepat. Ia harus meminta bantuan dari aliansi murim secepat mungkin sebelum semuanya terlambat. Sebelum benar-benar melarikan diri, Yeonwonja berlutut di samping rekannya yang telah tewas. Ia merogoh bagian dalam pakaian pria itu dan mengambil sebuah buku penting, benda yang telah robek dan basah oleh darah, namun tetap memiliki nilai krusial bagi keberlangsungan misi mereka. Setelah itu, dengan gerakan perlahan, ia menutup mata rekannya yang membeku dalam kematian, lalu bangkit dan segera meninggalkannya di sana. Dalam hati, Yeonwonja mematri tekad, apapun yang terjadi, ia harus keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dengan sisa kekuatan dan informasi yang ia miliki, ia akan kembali, bukan sendirian, melainkan dengan kekuatan penuh dari pasukannya. Sementara itu, dari kejauhan, Jian Yiwon masih berdiri tegak sambil mengendalikan pedang yang telah ia kirim menembus rimba. Namun tubuhnya mulai melemah, dan seketika ia terhuyung tak seimbang. Danghwa segera menangkapnya dengan sigap, memegangi tuannya yang nyaris ambruk penuh dengan rasa khawatir di wajahnya. Tenaga dalam Yiwon telah benar-benar habis. Dengan kesadaran yang tersisa, ia memerintahkan Yin Moha untuk melacak arah terbang pedangnya ke dalam hutan. Tanpa menunggu lama, Yin Moha langsung melesat mengikuti jalur yang ditunjukkan sebelumnya. Di tengah hutan, ia menemukan mayat seseorang dari klan Wudang, terbaring dengan sebuah pedang yang tertancap tepat di jantungnya. Luka itu bersih, mematikan, dan menunjukkan presisi yang hanya bisa dicapai oleh seseorang dengan tingkat insting dan kendali yang luar biasa. Yin Moha berdiri sejenak memandangi tubuh tersebut. Ia tahu serangan itu bukan sekedar keberuntungan. Kemampuan Yiwon telah berkembang jauh melampaui ekspektasi. Jarak serangan yang begitu jauh namun hasilnya begitu akurat adalah bukti kekuatan dan sensitivitas pemuda itu telah naik ke tingkatan lain. Setelah mengamati sekeliling, ia menemukan jejak kaki yang mengarah menjauh. Hanya satu orang yang terlintas di benaknya sebagai pemilik jejak itu. Dan Yin Moha sadar betul, membiarkan orang itu lolos adalah keputusan yang terlalu berbahaya. Di tempat lain, pengikut-pengikut Yiwon tengah sibuk mengurus sisa medan pertempuran. Mereka menunggu mayat-mayat dari klan Deadguard dalam satu area, dan Baekgi memberi instruksi pada Hubong untuk membersihkan seluruh jejak yang tertinggal di tanah. Hubong mengangguk, meski terlihat kesulitan saat memindahkan satu demi satu tubuh yang telah kaku dan berlumuran darah. Setelah seluruh mayat terkumpul, mereka bersiap untuk membakarnya. Namun tidak semua area dibersihkan, hanya bagian sekitar lokasi pertarungan utama yang dibersihkan dan dibakar. Sementara mayat-mayat di kediaman dokter ilahi dibiarkan. Baekgi telah menyadari arah dari tindakan ini, bukan kelalaian, melainkan strategi. Yiwon kemungkinan besar ingin memanfaatkan peristiwa ini untuk memicu konflik yang lebih besar.
Insiden ini bisa dijadikan pemicu benturan antara aliansi Murim dan pihak klan Blackguard, terutama setelah diketahui bahwa pria tua penyamar itu menggunakan wajah palsu untuk menyusup dan menyerang dari dalam. Kini cerita berpindah ke dalam kediaman Dr. Ilahi. Di salah satu ruangan, Nenek Gam tampak mengobrak-ngabrik lemari kayu tua dengan ekspresi cemas. Tangannya bergerak cepat, membuka loker-loker dan menggeser buku-buku sepanjang rak, seolah mencari sesuatu yang sangat penting. Ia berhenti sejenak, menghela nafas panjang. Dengan wajah kesal, ia bergumam dalam hati, merasa yakin bahwa buku itu telah ia simpan dengan baik. Tapi kini entah bagaimana, benda itu tidak berada di tempat biasanya. Matanya menatap kosong ke lemari terbuka, sementara pikirannya dipenuhi tanya, kemana perginya buku itu? Tepat saat pikirannya melayang, suara pintu yang dibuka perlahan mengejutkannya. Yewon melangkah masuk ke ruangan dan memanggil namanya. Nenek Gam tersentak, dengan gerakan kaku dan suara sedikit gugup. Ia bertanya, apakah ada yang bisa ia bantu? Yewon menyadari bahwa Nenek Gam sedang sibuk. Ia tidak ingin mengganggu lebih jauh, namun ia menyampaikan bahwa ia memerlukan bantuan. Lebih tepatnya, ia membutuhkan beberapa obat-obatan herbal tertentu. Ia menyerahkan secari kertas berisi daftar yang telah ia siapkan sebelumnya. Dengan santai, Nenek Gam membuka dan membaca isi kertas itu. Namun begitu matanya menelusuri tulisan yang tertera, raut wajahnya berubah drastis. Matanya melebar, nafasnya tertahan. Ekspresi kaget itu tak bisa ia sembunyikan. Yewon yang memperhatikan reaksi itu langsung bertanya dengan tenang, apakah Nenek Gam memiliki ramuan yang tertera dalam daftar tersebut? Setelah beberapa detik terdiam, Nenek Gam menjawab bahwa ia memilikinya, meski hanya sedikit. Yewon hanya tersenyum tipis mendengar itu. Dalam diam, ia tahu bahwa rencananya akan berjalan sesuai harapan. Sementara itu, di bangunan lain dalam kediaman yang sama, sebuah topeng berambut putih dan berjenggot lebat tergeletak di atas meja. Munku dan Sanghwa tengah berdiri mengamati seorang pria yang terikat kuat di kursi, tak sadarkan diri. Wajah pria itu tampak jauh lebih muda dari apa yang mereka kira sebelumnya. Munku sempat mengira bahwa orang itu adalah seorang tua, menilai dari caranya berbicara. Namun setelah melepas topengnya, persepsi itu berubah total. Saat mereka tengah mengamati wajahnya dengan penuh rasa ingin tahu, tiba-tiba pria itu bergerak pelan. Gerakan halus itu cukup untuk membuat Munku dan Sanghwa terkejut. Mereka langsung mundur satu langkah dengan sikap siaga. Sanghwa sempat berkomentar bahwa pria itu seharusnya belum akan sadar dalam waktu dekat. Tanpa membuang waktu, Munku segera keluar dari ruangan untuk melapor pada Yewon. Sementara Sanghwa tetap berjaga, memperhatikan pergerakan pria yang kini perlahan siuman. Kesadaran pria itu mulai kembali, pandangannya masih kabur, namun ia segera menyadari bahwa dirinya masih hidup. Dalam pikirannya, ia menyimpulkan bahwa mereka, kelompok yang menangkapnya, telah menyembuhkan luka-lukanya dan membiarkannya tetap hidup. Mereka pasti ingin mengambil informasi. Namun pria itu hanya mencibir dalam hati, mengutuk mereka sebagai bajingan bodoh. Ia yakin tak akan semudah itu membuatnya berbicara. Ia mencoba melepaskan diri, namun saat mengerahkan niat untuk mengalirkan ki, ia tersentak. Aliran energinya tertutup sepenuhnya. Ia tak bisa mengakses ki sedikit pun. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Xian Yewon melangkah masuk dengan tenang, membawa sebuah carat kecil di tangannya. Tatapannya tajam, tidak menyiratkan belas kasihan sedikit pun. Ia berjalan ke depan, menarik kursi, lalu duduk tepat di hadapan pria itu. Dengan tenang, Yewon membuka penutup mulut si tawanan. Ruangan itu hening, tapi atmosfernya terasa menegang seiring dimulainya interogasi yang tak akan biasa. Dengan nafas terengah dan tubuh penuh luka, pria itu masih menunjukkan perlawanan. Matanya menatap penuh kebencian ke arah Yewon, lalu mengumpat-nya sebagai bajingan rendahan dari sekte demonik dan mempertanyakan bagaimana mungkin seorang seperti Yewon bisa menguasai teknik yang hanya diketahui oleh sekte Blackguard. Yewon hanya menghela nafas panjang menanggapi ajakan itu. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya dingin dan kejenuhan. Dengan tenang, ia menyampaikan dua hal penting. Pertama, ia bukan bajingan dari sekte demonik. Namun sebelum pria itu sempat membalas, Yewon mencengkram rahangnya erat, membuat pria itu terdiam paksa. Tatapan matanya menusuk, dan kali ini ia menegaskan ulang, dirinya bukanlah bajingan rendahan dari sekte itu, melainkan Heavenly Demon bagi sekte demonik. Ucapan itu seperti petir yang menyambar. Pria itu membelalak, ketakjuban, ketakutan, dan keterkejutan bercampur dalam ekspresinya yang menegang. Kini ia sadar, sosok di depannya adalah Lord dari sekte demonik. Tangan Yewon perlahan menyentuh bagian perut pria itu, dan di saat pria itu masih terperangkap dalam keterkejutannya, Yewon mengucapkan pernyataan keduanya, bahwa orang sepertinya tidak punya hak untuk bertanya. Seketika, aliran listrik bertegangan tinggi menyambar tubuh pria itu,
membuatnya menjerit keras, otot-ototnya menegang, tubuhnya kejang-kejang, dan erangan bergema di seluruh ruangan. Meski dalam derita, pria itu masih mencoba melawan dengan kata-kata. Sambil menggertakkan gigi, ia mengumpat Yewon sebagai bajingan keji dan meminta agar dibunuh saja. Yewon hanya menatapnya tanpa emosi. Tegangan listrik ditambah. Tubuh pria itu kembali tersentak keras, seakan remuk dari dalam. Seluruh sarafnya seperti terbakar. Ia mengerang panjang, wajahnya memucat, dan kesadarannya mulai memudar. Setelah beberapa detik, Yewon melepaskan aliran listriknya. Sebuah senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi itu bukan senyum belas kasihan. Tanpa memberi jeda, ia langsung menampar wajah pria itu. Tamparan itu bukan hanya untuk membangunkan, tapi untuk mempermalukan. Pria itu kini hanya bisa melongo, matanya kosong, tubuhnya lemas, dan yang paling mengerikan, ia tak lagi bisa merasakan tenaga dalamnya. Aliran ki-nya benar-benar hilang. Beberapa detik berlalu dalam sunyi. Tiba-tiba, suara tepukan tangan ringan memecah kesunyian. Yewon berdiri sambil menepuk tangannya pelan, masih dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat itu, pria yang terikat mulai menyadari sesuatu. Ia bertanya dengan suara parau, apakah Yewon mencoba menghipnotisnya. Dan di saat kata-kata itu terlontar, ingatan menyeruak di benaknya. Beberapa bulan lalu, salah satu orang dari klannya yang dikenal ahli dalam hipnosis pernah diutus untuk menyusup ke sekte demonik. Namun orang itu tak pernah kembali. Pria itu mulai menduga, jangan-jangan teknik hipnosis mereka telah jatuh ke tangan Yewon. Namun alih-alih khawatir, ia justru tergagah. Dengan tawa getir, ia berkata bahwa awalnya ia sempat khawatir akan kekuatan luar biasa yang dimiliki Yewon. Tapi kini menurutnya, semua itu bisa dijelaskan. Lord sekte demonik yang bodoh hanya meniru teknik dari orang lain. Begitulah ia menyimpulkan sambil mencibir. Baru ia hendak tertawa lebih keras, Yewon kembali mencengkram rahangnya dengan satu tangan. Genggaman itu kuat dan dingin, memaksa mulutnya terbuka lebar. Yewon menatapnya tajam, menyeringai, dan mengangkat ceret yang sejak tadi ia bawa. Lalu dengan suara rendah namun penuh tekanan, Yewon menyatakan, tentu saja, ia juga sudah memikirkan kemungkinan itu. Dengan satu tangan masih mencengkram rahang pria itu, Cheon Yewon perlahan menuangkan cairan dari ceret langsung ke dalam mulut pria itu. Pria itu tersedak, tubuhnya menegang, dan beberapa tetes tumpah membasahi dagunya. Yewon hanya menatapnya dalam diam. Ekspresi wajahnya tak berubah sedikit pun, dingin dan terkontrol. Alih-alih menunjukkan efek melemah, pria itu justru menatap Yewon sambil menyeringai. Dengan nada penuh percaya diri, ia mengejek bahwa usaha Yewon sia-sia. Ia mengeklaim bahwa meski Yewon berhasil menemukan resep obat tersebut, ia sudah lama membangun toleransi terhadapnya. Namun baru beberapa detik setelah kalimat itu diucapkan, ekspresi wajah pria itu mulai berubah. Matanya kehilangan fokus, pandangannya mulai kabur, dan kepalanya terasa berat. Ia mengedipkan mata berulang kali, mencoba tetap sadar, tapi dunia di sekitarnya mulai tampak berputar. Dengan suara pelan, nyaris bergumam, ia bertanya, apa yang dilakukan Yewon terhadap obat itu? Narator menjelaskan bahwa obat yang diberikan Yewon adalah campuran berbasis Ritalin, stimulan sistem saraf pusat yang umumnya digunakan dalam dunia medis. Namun dalam beberapa operasi militer, obat ini dimodifikasi dan dipakai sebagai alat interogasi karena efeknya dapat memicu ketidakstabilan mental, mempercepat denyut jantung, dan melemahkan kontrol diri. Cheon Yewon menggunakan teknologi nano untuk memperkuat reaksi obat dalam tubuh pria itu, membuat sistem sarafnya bekerja melampaui batas, hingga akhirnya mentalnya mulai terkikis. Melihat pria itu mulai limbung, Yewon menyeringai lebar dan bertanya dengan nada mengejek, bagaimana pendapatnya sekarang tentang toleransi terhadap obat tersebut. Pria itu mulai kehilangan kendali. Ia mencoba bertahan, menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah, tapi itu tidak membantu. Tubuhnya terasa semakin berat, dan kata-kata mulai mendesak keluar dari mulutnya tanpa bisa ia kendalikan. Tiba-tiba, suara tepukan tangan Yewon menggema di ruangan. Dengan nada mengejek, Yewon menyatakan bahwa jika mereka berpikir dirinya tidak mampu membalikan apa yang telah mereka ciptakan, maka mereka telah meremehkannya. Yewon mengangkat tangannya lagi. Pria itu menegang, wajahnya pucat, matanya berkedip cepat, dan nafasnya tak beraturan. Dalam sekejap, pria itu jatuh sepenuhnya dalam pengaruh kombinasi hipnosis dan zat kimia yang dimodifikasi. Tubuhnya kaku, tatapan matanya kosong, dan mulutnya mulai terbuka sedikit. Yewon menatapnya dalam-dalam, lalu menyampaikan dengan suara pelan namun pasti. Setiap kali ia menjentikan jari, pria itu akan menjawab semua pertanyaannya. Suara jentikan jari pertama terdengar. Pertanyaan pertama, siapa namamu? Dengan suara datar dan tak bernyawa, pria itu menjawab
bahwa ia adalah satu dari 6 tetua sekte Blade God. Namanya Li Bae, bergelar Master of Blade Sword. Jentikan kedua terdengar. Pertanyaan kedua, apa alasanmu ingin membawa Dokter Ilahi? Li Bae menjawab bahwa Dokter Ilahi memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh orang itu. Mendengar jawaban tersebut, Yewon mengangkat alisnya sedikit. Ia memperhatikan kata-kata itu dengan seksama. Meski berada di bawah pengaruh penuh hipnosis, Li Bae masih tidak menyebutkan siapa sebenarnya orang itu. Bahkan dalam kondisi setengah sadar, ia masih melindungi identitas individu tersebut. Narator berkata, melalui proses hipnotis yang intens, Jian Yewon berhasil menggali banyak informasi dari dalam pikiran Li Bae. Salah satu fakta paling mengejutkan yang terungkap adalah tentang sesuatu yang dimiliki Dokter Ilahi, sebuah skema rahasia untuk menciptakan apa yang disebut sebagai Extreme Martial Body. Extreme Martial Body merupakan bentuk tubuh fisik yang telah disempurnakan secara ekstrim, dirancang khusus untuk menguasai Extreme Art of the Blade God, sebuah teknik bela diri tingkat tinggi yang tidak bisa dipraktikkan oleh manusia biasa. Dan dari penjelasan itu, Jian Yewon pun tersentak dalam kesadaran. Ia menyadari bahwa selama beberapa bulan terakhir, teknik bela diri yang ia pelajari dan latih dengan penuh dedikasi ternyata tidak lain adalah Extreme Art of the Blade God itu sendiri. Li Bae menjelaskan lebih lanjut bahwa Extreme Art of the Blade God adalah seni bela diri yang mustahil dikuasai oleh tubuh manusia biasa. Diperlukan tubuh yang telah dimodifikasi atau ditingkatkan secara radikal untuk menahan dan mengeksekusi teknik tersebut. Melalui skema rahasia yang diciptakan oleh para ahli, tubuh manusia dapat melampaui batas alaminya, sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan latihan keras atau bakat semata. Yewon kemudian melontarkan pertanyaan berikutnya. Mengapa sekte Blade God begitu menginginkan skema ini? Dan bagaimana Li Bae bisa tahu bahwa Dokter Ilahi adalah pemiliknya? Dengan suara datar namun jujur, Li Bae menjawab bahwa informasi itu berasal dari mata-mata internal yang telah disusupkan ke dalam aliansi Murim, sebuah kelompok intelijen rahasia bernama Blue Sky Brotherhood. Dari laporan yang diterima, organisasi mengetahui bahwa Dokter Ilahi terlibat dalam proyek eksperimental yang tujuannya adalah menciptakan tubuh yang melampaui batasan manusia biasa. Begitu informasi itu sampai ke mereka, sekte Blade God segera menyadari bahwa itu berkaitan erat dengan Extreme Martial Body. Jian Yewon akhirnya memahami alasan sesungguhnya mengapa Dokter Ilahi menjadi target utama sekte Blade God. Semua potongan puzzle kini mulai menyatu. Rencana besar yang melibatkan seni bela diri, rekayasa tubuh, dan konspirasi tingkat tinggi. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan tentang proyek tersebut, Yewon mengalihkan fokusnya ke pertanyaan baru tentang sekte Blade God itu sendiri. Kini narasi berpindah ke sebuah lokasi misterius yang tersembunyi. Di dalam ruangan remang-remang, hanya terdengar suara jeritan serangga yang menggema samar. Seseorang memasuki ruangan dengan langkah tenang dan perlahan mendekati sebuah kotak kayu yang diletakkan di tengah ruangan. Jeritan serangga itu berasal dari dalam kotak tersebut. Dengan gerakan lembut namun penuh tekanan, sosok itu membuka kotak, merogohnya, dan mengambil seekor serangga kecil sambil bergumam pelan. Ia menyebut bahwa Li Bae telah ia kirim untuk mengambil sesuatu yang penting. Lalu tanpa emosi, ia membunuh serangga itu di tangannya, menghentikan jeritanya secara tiba-tiba. Setelah itu, ia tersenyum tenang dan bergumam bahwa meski ia tidak tahu siapa yang telah menangkap Li Bae, satu hal pasti, orang itu tidak akan mendapatkan informasi apapun darinya. Kembali ke ruangan interogasi, Jian Yewon menjentikan jarinya dan bertanya pada Li Bae, apakah orang yang ia sebut sebagai orang itu adalah Blade God? Li Bae tidak menjawab. Tubuhnya mulai bergetar halus, seperti sedang melawan sesuatu dari dalam. Yewon menyadari adanya perlawanan mental, maka ia menjentikan jarinya sekali lagi. Dan akhirnya, Li Bae mengangguk dengan lemah. Dengan suara serak dan tekanan batin yang kuat, ia membenarkan pertanyaan itu. Orang itu adalah Blade God. Jian Yewon menjentikan jarinya kembali dan melanjutkan pertanyaannya. Apakah kekuatan Blade God Six Martial benar-benar dibagi menjadi 6 sesuai dengan namanya? Namun Li Bae tidak langsung menjawab. Tubuhnya tampak mulai gelisah dan ekspresinya berubah semakin aneh, seperti menahan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Yewon memperhatikan perubahan itu dengan cermat. Ada sesuatu yang salah. Meskipun pengaruh hipnosis dan obat seharusnya masih bekerja, Yewon merasakan adanya perlawanan yang tidak wajar. Li Bae bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kesadaran tanpa adanya energi dalam sedikit pun. Yewon menyadari sesuatu, bukan hanya kekuatan mental biasa yang sedang melawan. Ada yang lain, sesuatu dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba, terlihat benjolan kecil di bagian kepala Li Bae, dan dengan suara parau,
Li Bae yang kini mulai mendapatkan kembali kendali atas dirinya tertawa pelan, seolah mengejek. Ia berkata bahwa seperti yang ia katakan sebelumnya, Yewon tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya, karena ketika ia mengucapkan informasi yang dilarang, sinyal otomatis akan mengaktifkan sesuatu yang tertanam dalam tubuhnya, seekor kelabang parasit. Mendengar itu, Yewon langsung bereaksi. Ia menempatkan telapak tangannya di dekat kepala Li Bae, dan tangan itu mulai bercahaya terang, memancarkan aura yang dikendalikan Nano. Melihat itu, Li Bae menjadi bingung dan cemas. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang belum pernah ia perlihatkan sebelumnya. Yewon segera memerintahkan Nano untuk memulai pemindaian 3 dimensi secara menyeluruh terhadap bagian kepala Li Bae. Nano memproyeksikan hasil visualisasi holografik di udara. Gambar itu memperlihatkan struktur otak Li Bae yang membengkak pada salah satu sisi. Dari data yang ditampilkan, Nano mengkonfirmasi bahwa ada sejenis makhluk hidup, spesifikasinya serangga parasit yang tertanam langsung di dalam otaknya. Serangga itu menjalin simbol halus ke dalam sistem saraf pusat, menjadi semacam pemicu otomatis. Yewon terdiam beberapa saat. Sementara itu, Li Bae hanya tertawa kecil, menganggap usaha Yewon sia-sia. Namun dalam sekejap, tangan Yewon kembali menyala. Tanpa peringatan, ia langsung mengirimkan aliran listrik bertenaga tinggi ke arah kepala Li Bae. Tubuh Li Bae tersentak, kepalanya berasap, rambut di bagian atas rontok, dan kulitnya menghitam sebagian. Bau gosong menguar tipis di udara. Sesaat kemudian, Nano melaporkan bahwa serangga yang bersarang di otak Li Bae telah berhenti bergerak sepenuhnya. Elektroshock Yewon telah memutus semua sambungan makhluk itu dari pusat saraf. Tanpa membuang waktu, Yewon langsung bersiap untuk mengeluarkan parasit itu. Ia memerintahkan Nano untuk menstabilkan kondisi saraf dan jaringan otak agar tidak mengalami kerusakan fatal saat proses ekstraksi dilakukan. Kini, kita beralih ke halaman utama kediaman. Nenek Gam tampak berlari keluar dengan langkah tergesa. Wajahnya penuh kecemasan. Melihat kedatangannya yang panik, Dangwa segera menyambut dan bertanya apakah ia telah menemukan benda yang sedang ia cari. Dengan nafas pemburu, Nenek Gam menjelaskan bahwa benda itu, sebuah kitab unik berwarna biru, tidak ada di ruangannya. Ia lantas bertanya dengan penuh harap apakah kelompok Yewon melihat kitab tersebut terjatuh di luar. Namun semua orang di sana hanya menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang mengetahui keberadaan kitab tersebut. Mendengar jawaban itu, Nenek Gam memegangi kepalanya. Tatapannya kosong, pikirannya kalut. Kenapa benda seberharga itu bisa menghilang di saat seperti ini? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat dari arah gerbang belakang. Dangwa segera bereaksi, menoleh cepat ke arah sumber suara. Dan dalam sekejap, Baeki serta Hubong langsung bersiaga. Dangwa memasang kuda-kuda, tatapannya tajam, dan ia berseru bahwa mereka mungkin kedatangan tamu tak diundang. Ia juga memerintahkan Nenek Gam untuk segera berlindung. Namun saat sosok itu muncul dari balik bayangan, semua orang terdiam sejenak. Itu bukanlah musuh. Yinhua muncul dengan pakaian yang berantakan dan berlumuran darah. Langkahnya berat, namun mantap. Dangwa sempat bertanya tentang keadaannya, namun matanya terbelalak saat melihat sosok tubuh yang tergantung di punggung Yinhua. Itu adalah Yeon Wonja. Yeon Wonja dalam kondisi mengenaskan, kedua tangan dan kakinya terpotong. Dangwa tersenyum tipis. Dalam benaknya, ia tak bisa menyembunyikan rasa puas. Yinhua benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, pikirnya. Bahkan berhasil menjatuhkan salah satu dari Strong Nine. Namun berbeda dengan yang lain, Nenek Gam menatap kejadian itu dari kejauhan dengan ekspresi kaku. Tatapannya kosong, penuh campuran kaget dan kecurigaan. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Yinhua memutilasi tubuh Yeon Wonja. Dalam benaknya, ia mulai meyakini bahwa kelompok Jeon Yewon bukanlah bagian dari faksi ortodoks seperti yang ia duga. Ada sesuatu yang lebih kelam dan brutal dalam mereka. Sebuah ledakan keras memecah kesunyian. Asap hitam dan cahaya menyembur dari salah satu bangunan. Getarannya terasa hingga ke halaman. Dangwa dan Yinhua sontak terkejut. Baeki segera berseru. Ledakan itu berasal dari tempat di mana Jeon Yewon berada. Tanpa pikir panjang, Dangwa langsung bergerak. Yinhua, Baeki, dan Hubong ikut melesat menyusul. Kekhawatiran menyelimuti wajah mereka semua. Apapun yang terjadi di sana tidak boleh sampai terlambat. Kini waktu bergerak mundur. Sesaat sebelum ledakan terjadi, di dalam ruangan yang sunyi dan tegang, Jeon Yewon bersiap untuk mengekstraksi serangga parasit dari dalam kepala Li Bae. Sementara tubuh Li Bae lemah tak berdaya, Yewon memusatkan energi ke telapak tangannya dan mulai memandu proses dengan kendali presisi melalui nano. Namun saat proses berlangsung, bola mata kiri Li Bae tiba-tiba tertarik keluar sedikit. Yewon menarik makhluk itu keluar melalui rongga mata, dan dalam sekejap, seekor kelabang hitam pekat meluncur ke udara dari kepala Li Bae. Dengan cepat,
Yewon melemparkannya menembus atap. Kelabang itu menghantam langit dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya menyilaukan. Sebuah ledakan dahsyat menggetarkan udara. Kelabang itu meledak di udara seperti bom biologis. Suara dan tekanannya mengguncang bangunan di sekitarnya. Lee Bae sendiri tak menyangka bahwa Yewon akan mengekstraksi parasit itu dengan metode sebrutal dan langsung seperti itu. Nano segera mengkonfirmasi, cedera pada jaringan otak berhasil dihindari, tetapi kondisi vital Lee Bae tak akan bertahan lama. Organ dalamnya mengalami kelelahan akut akibat tekanan yang ekstrim. Mengetahui waktunya terbatas, Yewon segera bertindak. Ia mendekatkan telapak tangannya ke sisi kepala Lee Bae. Lalu, satu jentikan jari kembali terdengar. Tak lama kemudian, pintu ruangan didobrak terbuka. Dangwa, Baeki dan lainnya bergegas masuk dengan wajah panik. Begitu melihat kondisi di dalam, mata Dangwa langsung membelalak. Cheon Yewon berdiri tegak, satu tangannya menggenggam kepala Lee Bae yang tengah sekarat. Dari mulut Lee Bae, kata demi kata mengalir seperti gumaman tanpa jiwa. Ia mulai menyebutkan lokasi-lokasi penting dengan nada datar, koordinat, nama daerah, dan jalur tersembunyi yang tak akan diketahui sembarang orang. Tak lama berselang, kesadaran Lee Bae mulai memudar, kepalanya terkulai, dan nafas terakhirnya dihembuskan tanpa perlawanan. Ia mati dengan semua rahasianya yang telah diserahkan. Yewon menoleh ke arah rekan-rekannya. Dengan nada tenang, ia menyampaikan bahwa mereka kini telah menemukan markas utama dari klan Blade God Sig Martial. Dangwa masih diliputi adrenalin, segera bertanya dengan antusias, di mana lokasi mereka? Yewon menjawab singkat namun jelas, di Yellow Mountain, Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Kini kita beralih ke ruangan dokter ilahi. Di dalam ruangan, Nenek Gam sibuk menangani tubuh Yeon Wonja yang lemah. Melihat kondisinya yang tampak kewalahan, Yin Moa bertanya dengan nada cemas, apakah Nenek Gam baik-baik saja. Ia pun melaporkan bahwa pendarahan Yeon Wonja telah dihentikan sementara, dan ia segera kembali ke kediaman ini setelah menyelesaikan tugasnya. Namun jawaban Nenek Gam terdengar ketus dan penuh tekanan. Ia mengatakan, tentu saja keadaannya tidak baik-baik saja. Ia lalu menambahkan bahwa Yeon Wonja paling lama hanya memiliki waktu hidup sekitar 1,5 jam lagi. Kondisinya sangat kritis, organ dalamnya mengalami kerusakan parah dan tidak akan bertahan lama. Beberapa saat kemudian, Jian Yewon tiba di ruangan tersebut. Langkahnya mantap, tatapannya tenang. Setelah menyapa singkat, ia segera bertanya tentang situasi Yeon Wonja. Nenek Gam menjawab langsung dan tanpa basa-basi. Ia tidak dapat menyembuhkan Yeon Wonja. Namun bagi Yewon, itu bukan masalah besar. Selama pria itu masih hidup untuk sementara waktu, itu cukup untuk mengambil informasi yang ia butuhkan. Mendengar ucapan itu, Nenek Gam terdiam sejenak. Lalu ia berlutut di hadapan Yewon. Sikapnya bukan sekedar hormat, tapi menyiratkan permohonan yang sungguh-sungguh. Dengan suara berat, ia menyampaikan permintaannya. Jika Yewon memang berniat menggunakan metode khusus atau obat tertentu pada Yeon Wonja, maka beri ia sedikit waktu. Ia ingin bertanya sesuatu terlebih dahulu kepada pria itu. Yewon terlihat bingung, tidak sepenuhnya memahami maksud permintaan itu. Dan disitulah Nenek Gam mulai membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia mengaku bahwa beberapa waktu lalu ia mempelajari teknik untuk mendorong fisik manusia menembus batas alaminya. Teknik itu ia pelajari atas permintaan dari sebuah organisasi rahasia dalam aliansi Murim, Blue Sky Brotherhood. Organisasi itu mengaku bahwa tujuan mereka adalah menciptakan prajurit-prajurit kuat untuk membangun dunia bela diri yang lebih baik dan lebih damai. Sebagai seorang tabib tua, awalnya ia tak ingin terlibat jauh dalam urusan kekuatan dan peperangan. Namun semuanya berubah ketika cucunya, satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, diculik oleh Force of Evil setahun lalu. Dalam keputusasaan dan dorongan untuk menyelamatkan cucunya, Nenek Gam akhirnya menerima tawaran dari aliansi Murim yang mengeklaim sebagai Force of Justice. Mereka mengatakan bahwa untuk memenangkan perang melawan Force of Evil, kekuatan mereka saat ini tidaklah cukup dan tubuh-tubuh yang disempurnakan adalah satu-satunya jalan. Namun seiring berjalannya waktu, Nenek Gam mulai merasa ada yang janggal. Blue Sky Brotherhood terlalu kuat. Mereka bisa mengakses informasi dari 9 sekte besar, tetapi tak bisa menemukan satu petunjuk pun tentang cucunya. Bahkan tidak ada kepastian apakah cucunya masih hidup atau tidak. Kecurigaan pun tumbuh, amarah dan kekecewaan mengendap dalam hatinya. Dan sekarang, dengan mata bergetar, ia menunjuk tubuh Yeon Wonja yang tak berdaya. Dia pasti tahu sesuatu, dia pasti menyembunyikan kebenarannya. Sekali lagi, Nenek Gam menunduk dan memohon pada Cheon Yewon. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa ia bersedia melakukan apapun asal Yewon bersedia membantunya. Melihat ketulusan dan keputusasaan wanita tua itu, Yewon menyadari
bahwa tidak perlu lagi ada bujukan atau negosiasi. Semua sudah ada di tangannya. Ini kabar baik, pikirnya. Permohonan itu pun diterima. Yewon memberikan kesempatan pada Nenek Gam untuk mengajukan pertanyaan lebih dahulu. Namun sebelum itu, ia mengatakan akan menghancurkan titik pusat energi dantian milik Yeon Won-ja agar efek dari hipnosis dan obat yang digunakan berjalan dengan sempurna tanpa ada risiko perlawanan dari dalam. Mendengar itu, Nenek Gam langsung berkeringat dingin. Satu tindakan dari Yewon saja sudah cukup membuatnya sadar. Pemuda ini luar biasa dingin dan penuh perhitungan. Setiap langkahnya tidak pernah dilakukan setengah-setengah. Jeon Yewon bukan hanya kuat, dia mengerikan. Terlihat, Yeon Won-ja telah sepenuhnya jatuh dalam pengaruh hipnosis. Matanya kosong, tubuhnya kaku, nafasnya stabil, tapi jiwanya terkurung dalam kendali. Nenek Gam menjentikan jarinya, memulai sesi interogasi. Dengan suara lirih namun jelas, ia bertanya, di mana cucunya berada? Tanpa ragu, Yeon Won-ja menjawab bahwa cucu Nenek Gam berada di kediaman keluarga Yunho, salah satu dari 18 River Family, di bawah naungan Force of Evil. Jawaban itu menusuk hati Nenek Gam seperti bilah pedang. Matanya membelalak, mulutnya bergetar, dan kemarahannya langsung meluap. Sebelumnya, setiap kali ditanya, Yeon Won-ja selalu menjawab tidak tahu, dan kini kebenaran itu keluar begitu saja dari mulutnya. Dengan suara gemetar, Nenek Gam bertanya, kenapa Yeon Won-ja menyembunyikan kebenaran itu darinya. Yeon Won-ja menjawab bahwa itu adalah perintah dari pemimpin organisasi. Mereka diperintahkan untuk tidak memberitahu Nenek Gam sampai tekniknya selesai dikembangkan. Selain itu, ia sendiri berkirim kabar dengan Yongho Family kalau mereka akan mengembalikan cucu Nenek Gam setelah tugasnya selesai. Hubo tidak bisa menahan diri. Ia berseru lantang bahwa faksi yang disebut ortodoks itu sama bejatnya dengan faksi anortodoks. Ia bahkan menyebut Yeon Won-ja biksu gadungan dengan nada penuh jijik. Namun sebelum siapapun bisa bertindak lebih jauh, Nenek Gam sudah terlebih dulu bertindak. Dengan sorot mata merah dan tangan bergetar, ia menerjang dan mencengkram leher Yeon Won-ja dengan kuat. Ia mencekik pria itu sambil berteriak penuh emosi. Beraninya Yeon Won-ja menyebut dirinya seorang biksu setelah mencuri cucu seseorang. Cengkramannya semakin erat, tangan tuanya bergetar, bukan karena lemah, tapi karena didorong oleh kemarahan dan rasa kehilangan. Ia benar-benar berniat menghabisi Yeon Won-ja saat itu juga. Melihat situasi makin memburuk, Yewon langsung bergerak, meminta Nenek Gam untuk berhenti. Ia menyadari bahwa nenek satu ini kalau sudah marah tak peduli dengan sekitarnya. Dengan satu gerakan, ia menggunakan telekinesis dan mendorong Nenek Gam ke belakang. Tubuhnya melayang dan terhenti di pelukan Dangwa yang langsung menangkapnya dengan refleks. Namun bahkan dalam pelukan, Nenek Gam masih meronta. Tangannya menggenggam udara, masih mencoba mengejar Yeon Won-ja. Dangwa menggenggam pundaknya erat, berusaha menenangkannya dengan suara lirih. Yewon pun memerintahkan Sangwa untuk segera membawa Nenek Gam keluar dari ruangan agar ia bisa kembali fokus. Kini Cheon Yewon berdiri di hadapan tubuh sekarat Yeon Won-ja. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang paling penting. Apa tujuan utama Blue Sky Brotherhood? Tubuh Yeon Won-ja sudah gemetar, matanya mulai kehilangan fokus, dan suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Ia menjawab dengan terbata-bata, seperti melawan kehancuran dirinya sendiri. Nano segera melaporkan bahwa kombinasi dari pendarahan hebat dan syok ekstrim telah memperlambat aktivitas jantung dan otak. Tingkat kematian 98%. Yewon terkejut. Ia segera melangkah cepat ke sisi Yeon Won-ja, menempatkan satu tangan di dada dan satu lagi di kepala. Dengan suara tegas, ia memerintahkan Nano untuk mengirimkan stimulasi listrik ke otak dan jantung Yeon Won-ja. Beberapa kali kejutan dilakukan. Tubuh Yeon Won-ja berketujuh sekali, namun denyut kehidupan tidak kembali. Nano akhirnya mengkonfirmasi, tidak ada respon. Subjek telah meninggal. Cheon Yewon terdiam, yang tersisa hanya keheningan dan rasa kesal. Ia tidak mendapatkan apapun tentang Blue Sky Brotherhood, organisasi rahasia di balik banyak konspirasi besar yang katanya berada di bawah naungan aliansi Murim. Yewon menyalahkan dirinya. Ia merasa seharusnya tidak membiarkan Nenek Gam melakukan interogasi lebih dulu, tapi semuanya sudah terjadi, dan kini satu-satunya harapan adalah jika Nenek Gam masih menyimpan ingatan atau petunjuk tentang organisasi itu. Sambil menatap jenazah Yeon Won-ja, Yewon menghela nafas dalam. Ada rasa asing yang menyusup di dadanya. Ia tak menyangka seorang tabib seperti Nenek Gam bisa mematahkan leher seorang biksu dengan tangannya sendiri. Entah berasal dari sekte apapun, manusia tetaplah manusia ketika amarah menguasai. Yewon sempat berpikir bahwa orang luar sekte mungkin berbeda, lebih beradab, lebih bermoral. Tapi sekarang ia sadar, mereka pun tidak jauh berbeda dari sekte demonik. Tiba-tiba, Yin Hua memanggilnya. Ia menghampiri dan menyerahkan sebuah buku tebal yang sebagian terbakar. Yewon menatapnya, lalu menanyakan benda itu. Yin Hua menjawab
ia tidak sempat menyerahkan benda itu sebelumnya karena situasi yang genting. Buku itu hampir dibakar oleh Yon Wonja, namun ia berhasil menyelamatkan sebagian besar bagiannya sebelum lenyap. Deng Wei yang ikut melihat langsung mengenali bentuk dan warna sampulnya. Itu adalah buku yang dicari Nenek Gam, tapi ia menambahkan kalau bahannya cukup aneh, bukan seperti kertas biasa. Yewon merasakannya juga. Saat menyentuh lembarannya, ia mendapati bahwa teksturnya lebih tebal, lebih lembut, dan mengandung sensasi yang tak biasa. Ia segera memanggil Nano, menyuruhnya untuk menganalisis material kertas. Namun Nano menjawab dengan nada sistematis bahwa pemindahan gagal, material tidak dapat diidentifikasi, program analisis dibatasi oleh parameter otorisasi, usia dan komposisi tidak dapat ditentukan. Yewon terbelalak. Ia tahu betul bahwa ini pertama kalinya Nano mengatakan tentang informasi yang terkunci. Ia menatap halaman belakang buku itu dengan penuh rasa ingin tahu. Di balik sisa hangus yang menghitam, masih tampak samar goresan huruf asing yang tidak ia kenali sepenuhnya. Sekilas, bentuknya menyerupai aksara Hanja, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Yewon merasa itu bukan Hanja yang biasa ia temui. Ia pun mengaktifkan sistem dan meminta bantuan Nano. Dalam hitungan detik, Nano memberikan analisisnya. Tulisan tersebut adalah bentuk huruf Cina yang telah disederhanakan. Versi modifikasi dari karakter tradisional yang lebih tua, dibuat agar lebih cepat dituliskan dan digunakan secara luas. Yewon melanjutkan pertanyaannya, berusaha memahami bagaimana tulisan tersebut bisa tercetak di permukaan buku yang terlihat sangat tua itu. Namun Nano menjawab bahwa informasi mengenai metode penulisan dan asal-muasal tinta atau ukiran tersebut terkunci dalam sistem. Data itu berada di luar akses yang bisa diuraikan saat ini. Meskipun begitu, Nano mengkonfirmasi bahwa ia masih dapat menerjemahkan isi tulisan tersebut. Tak butuh waktu lama, hasil terjemahannya muncul secara utuh. Tulisan tersebut berkata, mengejarnya adalah sebuah kesalahan. Tak heran dia adalah leluhur dari kultus demonik. Aku telah menghancurkan segalanya karena keserakahan. Seharusnya, aku mengikuti rencana awal, dan memang hanya itu seharusnya. Mata Yewon menyipit. Setiap kata yang tertulis di sana memicu sesuatu di dalam benaknya. Kalimat-kalimat itu bukanlah petunjuk teknis, bukan pula formula pembentukan tubuh ekstrim seperti yang selama ini dia kira. Bukan dokumen ilmiah atau teks bela diri, melainkan pengakuan, sebuah catatan pribadi, mungkin bahkan penyesalan terakhir. Seketika itu juga, ia teringat akan misi Nenek Gam tentang teks kuno yang konon berisi cara menciptakan ekstrim martial body. Tapi isi halaman yang ia baca barusan tak menunjukkan satupun instruksi. Yang ada justru keluh kesah seseorang yang tampaknya telah gagal, bukan hanya dalam eksperimennya, tapi dalam menghadapi dirinya sendiri. Lalu sebuah nama muncul dalam pikirannya. Sebutan leluhur dari kultus demonik yang tertulis dalam catatan itu membuatnya bertanya-tanya, apakah itu merujuk pada leluhur Jeonma? Jika benar, maka kemungkinan besar penulis catatan ini adalah seseorang yang pernah menantang Jeonma dan gagal. Dan jika dugaan itu benar pula, mungkinkah catatan ini berhubungan dengan bekas tebasan pedang yang ia temukan di dasar tebing? Tebasan yang kala itu ia yakini sebagai jejak pertarungan antara Jeonma dan seorang musuh yang sangat kuat. Potongan-potongan informasi mulai menyatu di kepalanya. Ada kemungkinan bahwa penulis catatan ini bukan sembarang orang. Ia bisa saja adalah pendiri dari sekte Blade God Sig Martial, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan dan ambisi cukup besar untuk mencoba menciptakan teknik tubuh ekstrim yang menentang batas manusia. Segalanya mulai terasa masuk akal, terutama jika benar Nenek Gam menemukan teks ini secara kebetulan tanpa menyadari siapa sebenarnya penulisnya. Sayangnya, Jeon Yewon tidak bisa menggali lebih jauh. Bagian belakang teks itu telah hangus terbakar. Potongan cerita pentingnya mungkin memuat rahasia yang lebih dalam, telah hilang di telan api, dan dengan itu, misteri tentang keterikatan Jeonma, Blade God, dan ekstrim martial body pun masih tersisa menggantung di udara. Jeon Yewon menyerahkan kembali buku yang sebagian hangus itu kepada Jin Woha, lalu menyuruhnya untuk mengembalikannya pada Nenek Gam. Setelah itu, tanpa menunda lebih lama, ia memerintahkan seluruh pengikutnya untuk bersiap berangkat. Langkah demi langkah membawa mereka menjauh dari kediaman dokter ilahi. Udara pagi terasa berat, seolah mengisyaratkan bahwa perpisahan ini belum benar-benar selesai. Namun sebelum Yewon melangkah lebih jauh, suara berat dan penuh penyesalan terdengar dari belakang. Nenek Gam memanggilnya. Ia meminta maaf atas tindakannya sebelumnya, atas kekacauan, amarah yang merugikan Jeon Yewon. Yewon menoleh dan menjawab dengan datar bahwa permintaan maaf itu tidak diperlukan. Namun tiba-tiba, Nenek Gam berlutut kembali di hadapannya. Wajahnya menunduk dalam dan suaranya bergetar saat menyampaikan permintaan lain yang lebih pribadi. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku sebagai wanita tua yang tak tahu malu.
Sudah 1 tahun cucunya berada di tangan bandit dari Yellow River atau Sungai Kuning, wilayah kekuasaan para bandit besar. Ia tidak bisa lagi diam sebagai seorang nenek. Dengan segenap hatinya, ia memohon agar Jeon Ye-won bersedia menyelamatkan cucunya. Ye-won terdiam sejenak, lalu memejamkan mata. Sambil menghela nafas, ia berkata bahwa permintaan itu akan sulit dipenuhi. Dangwa segera menimpali bahwa mereka sudah terlalu lama berada di wilayah ini. Jika terus menunda perjalanan, mereka bisa saja terjebak dalam situasi berbahaya. Yin Moa juga menambahkan, meskipun kondisi nenek Gam memang menyedihkan, namun misi mereka sekarang tidak bisa diganggu oleh urusan pribadi. Itu bukan masalah yang bisa mereka tangani saat ini. Ye-won mengangguk pelan dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, nenek Gam bersujud, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Dengan suara lantang, ia berseru bahwa jika Ye-won mau menyelamatkan cucunya, ia bersedia melayani Ye-won sebagai dokter pribadi seumur hidup. Pernyataan itu membuat seluruh pengikut Ye-won membelalakan mata. Bahkan Dangwa dan Baekgi yang biasanya tenang pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ye-won tersenyum tipis. Dalam benaknya, ia tidak menyangka bahwa dokter legendaris yang dijuluki dokter ilahi rela memberikan dirinya sebagai pengikut. Itu bukan hanya tawaran pribadi, melainkan aset luar biasa bagi sekte demonik. Di hadapannya, nenek Gam masih bersujud, tubuhnya gemetar, namun hatinya teguh. Ia menunggu, berharap, bersiap untuk kehilangan harga diri demi satu nyawa yang ia sayangi. Ki halus tiba-tiba membungkus tubuhnya. Seketika, Ye-won mengangkat tubuh wanita tua itu dengan lembut, membuatnya kembali berdiri. Dan dengan suara tegas namun tenang, ia mengatakan bahwa sebaiknya nenek Gam benar-benar memegang kata-katanya. Mendengar jawaban Jeon Ye-won, mata nenek Gam langsung berkaca-kaca. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan, membasahi pipinya yang sudah dipenuhi keriput usia. Namun kali ini, air mata itu bukan karena kemarahan atau keputusasaan, melainkan rasa haru yang mendalam atas kebaikan yang tak pernah ia duga, datang dari seorang pemuda seperti Ye-won. Di sisi lain, Dangwa menatap Hubong dengan senyuman, lalu berkomentar bahwa ini semua seperti yang pernah dikatakan Hubong. Sepertinya, mereka benar-benar akan berhadapan dengan para bandit. Tubuh Hubong langsung menegang, peluh dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia ingat dengan jelas saat dulu ia dengan percaya diri menceritakan bahayanya Sungai Kuning. Dengan gugup namun mencoba mempertahankan wibawa, ia berkata serius bahwa Ye-won sebaiknya berhati-hati ketika menyeberangi Sungai Kuning. Katanya, ia pernah membaca katalog perjalanan benua utama, dan menurut yang ia baca, bandit dari 18 River Family menguasai wilayah tersebut. Meski ia tahu kekuatan tuannya tidak tertandingi, namun bandit-bandit itu bukan hanya kuat, mereka juga terkenal karena jumlah mereka yang masif. Namun saat itu, Dangwa mengingatkan Hubong bahwa bandit Sungai Kuning biasanya hanya menargetkan kapal-kapal besar yang melintasi sungai. Perahu kecil seperti yang mereka gunakan kemungkinan besar akan luput dari perhatian. Wajah Hubong langsung memerah mengingat hal itu. Ia mengusap-ngusap kepalanya karena malu, seakan menyesali karena terlalu sok tahu. Sementara itu, nenek Gam masih mengusap air matanya. Ia memandangi sosok Jeon Ye-won dan dengan suara lembut, ia bertanya, apakah ia boleh mengetahui nama penyelamatnya? Meskipun agak terlambat. Jeon Ye-won hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, namanya adalah Jeon Ye-won. Seketika, tubuh nenek Gam menegang. Sebuah kesadaran mendadak menghantam pikirannya, seperti badai yang menyapu ingatan lamanya. Nama itu terdengar familiar. Ia menelusuri pikirannya dalam diam, dan perlahan potongan informasi mulai menyatu. Jeon Ye-won, nama itu telah bergaung di dunia murim belakangan ini. Nama dari seseorang yang baru saja diangkat menjadi pemimpin baru sekte demonik. Nenek Gam segera menyadari bahwa barusan ia telah bersumpah untuk melayani sekte demonik seumur hidupnya. Singkat cerita, kelompok Ye-won telah memulai perjalanan mereka dengan menunggangi kuda. Dalam perjalanan, Ye-won menoleh ke arah Dangwa dan bertanya, apakah dirinya mengetahui di mana lokasi Yongho Family berada. Dangwa menggeleng pelan, tapi tanpa ragu, ia berkata agar Ye-won tidak perlu khawatir. Meski ia tidak tahu pasti lokasi persembunyian mereka, namun ia mengenal seseorang yang mungkin mengetahui di mana keluarga Yunho berada. Kini, kita beralih ke tempat lain, sebuah hutan tak jauh dari Sword Crack. Terlihat beberapa pendekar dari aliansi murim sedang bergerak cepat menembus pepohonan, menuju arah Sword Crack. Mereka adalah kelompok penyelidik yang dikirim untuk menindaklanjuti hilangnya tokoh penting dari klan Wudang. Tiba-tiba, master mereka menghentikan langkah. Ia menyipitkan mata, lalu perlahan mengendus udara sekitar. Ia mencium bau darah. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan anak buahnya untuk menuju ke arah asal bau tersebut. Setibanya di lokasi, mereka terbelalak. Sebuah area yang porak-poranda, pohon-pohon tumbang dan tanah terbelah,
Bekas tebasan pedang tampak tertinggal di mana-mana. Master itu bergumam dalam hati. Berdasarkan sisa sword aura yang masih tersisa di udara, tidak salah lagi, 2 orang Grandmaster baru saja bertarung di tempat ini. Salah satu anak buahnya menunjuk ke arah tanah yang tampak mencurigakan, sebuah gundukan dengan bekas galian kasar. Master itu segera memerintahkan untuk menggali tempat itu. Beberapa anak buahnya langsung bergerak. Tidak butuh waktu lama sebelum sorakan panik terdengar. Mereka menemukan potongan tubuh manusia, tangan dan kaki yang telah terputus, mengenakan pakaian khas klan Wudang. Master itu mengepalkan tinjunya, ekspresinya mengeras. Dengan suara berat ia menegaskan bahwa itu adalah tubuh Yon Wonja, tetua klan Wudang. Tanpa menunda, ia segera memerintahkan pasukannya untuk memeriksa daerah sekitar. Master itu mengepalkan tinjunya, rasa kesal membuncah dalam dadanya. Yon Wonja, salah satu tokoh penting dari klan Wudang, bagian dari faksi ortodoks, berakhir mengenaskan seperti ini. Bagian tubuhnya tercapit dan terkubur di tanah seperti sampah. Ini jelas bukan insiden biasa. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di Swordcraft. Ia harus segera kembali dan melaporkan hal ini ke markas utama aliansi Murim. Namun saat pikirannya masih dipenuhi kecambuk, tiba-tiba salah satu anak buahnya berseru dari kejauhan. Ia menemukan sesuatu, sebuah tanda, Blue Sky Brotherhood. Mata sang master langsung menyipit. Ia melesat cepat menuju lokasi temuan itu. Sesampainya di sana, ia langsung bertanya dengan tajam, apakah ada sesuatu yang disembunyikan di tempat itu. Mereka menemukan sebuah buku terselip di bawah batu. Buku itu segera diserahkan pada sang master. Ia membuka halaman pertama perlahan. Matanya membesar, lalu menanggung pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Yon Wonja ternyata tidak mati sia-sia. Ia mencoba menyembunyikan sesuatu yang sangat penting, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Sebuah buku yang berisi teknik untuk melampaui batas tubuh manusia. Sesuatu yang bisa mengubah arah kekuatan dalam dunia murim. Sesuatu yang tidak seharusnya jatuh ke tangan siapapun. Narator berkata, selama berabad-abad, dunia murim telah terbagi menjadi 3 kekuatan utama. The Justice of the North, the Evil of the West, the Demon of the South. Aliansi murim yang dikenal sebagai Force of Justice berpusat di wilayah utara. Faksi Unorthodox atau Force of Evil menguasai area barat, sedangkan wilayah selatan berada di bawah kekuasaan kultus demonik. Perbatasan yang memisahkan ketiga kekuatan itu telah lama menjadi ladang peperangan berdarah, tempat di mana ribuan nyawa terbuang sia-sia dalam benturan kepentingan. Namun di tengah gejolak itu, terdapat satu wilayah yang tidak terjamah perang. Sebuah tempat netral, tidak berpihak, tanpa pemilik, dan tanpa konflik. Ibu kota Mukyong. Namun ibu kota Mukyong bukanlah tanah damai, justru sebaliknya. Ketegangan menggantung pekat di udara, seakan menunggu percikan api untuk menyulut ledakan. Keheningan yang menyelimuti kota itu bukan hasil dari kedamaian, melainkan dari keseimbangan rapuh di antara 3 kekuatan besar yang saling menahan diri, berjaga dalam kecurigaan. Kini, Xion Yewon bersama 3 pengikutnya telah tiba di ibu kota Mukyong. Hubung berjalan sambil mengamati lingkungan sekitar, memperhatikan setiap gerak-gerik mencurigakan. Ia sempat memperhatikan seorang pria yang tampak mencolok, lalu menyampaikan penilaiannya kepada Baekgi bahwa pria itu kemungkinan besar berasal dari Force of Evil, terlihat dari bekas luka pertempurannya. Baekgi langsung menanggapinya dengan isyarat agar tidak menarik perhatian. Meski sedikit kesal dengan sikap Hubung yang tak bisa menahan komentar, Baekgi masih bersyukur karena Namunku tidak ikut bersama mereka, setidaknya mengurangi potensi keributan. Namun belum sempat menenangkan pikirannya, Hubung kembali membuka suara, kali ini dengan nada khawatir. Ia menyuarakan kekhawatirannya mengenai keberadaan Munku dan Zhanghua. Apakah mereka telah sampai dengan selamat di provinsi Hubei? Meski begitu, kekhawatiran itu sedikit mereda karena Yin Moha bersama mereka. Di barisan depan, Zhanghua berjalan dalam diam. Ia merasa cukup lega karena kehadiran Baekgi mampu mengalihkan perhatian Hubung, sehingga dirinya terbebas dari obrolan yang melelahkan itu. Zhanghua yang memimpin di barisan terdepan mengarahkan langkah mereka ke dalam sebuah gang sempit. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat agar para rekannya mengikutinya. Mereka pun berbelok masuk ke jalan yang dipenuhi aura mencurigakan. Namun gang itu bukan sembarang gang. Deretan wanita, blonde eksotis pakaian menggoda, berdiri di sepanjang sisi jalan. Tatapan mereka tajam dan penuh maksud. Salah satu blonde menawarkan Hubung untuk mantap-mantap. Ia juga mengedip penuh goda. Wajah Hubung sontak memerah dan langsung berbisik ke Baekgi. Hei, apa kau lihat itu? Wanita yang di sana. Kurasa dia suka denganku. Dia berkedip. Diamlah Hubung! Seru Baekgi yang meledak penuh amarah. Ia pun segera meninggalkan Hubung sendirian di belakang. Dalam hati, Hubung merindukan wajah-wajah yang lebih bersahabat. Aku rindu Munku dan Go Wanggul, mereka pasti akan mendukungku. Tak lama, Zhanghua memberitahu
bahwa mereka telah tiba di tempat tujuan, kediaman Osang, sebuah bangunan megah dan bertingkat yang tampak mencolok di antara bangunan lain. Melihat sekitaran, Yewon merasa ragu kalau informan ada di tempat seperti ini, karena tempat ini hanya berisi blonde yang menggoda pelanggan. Hubung nampak bingung, ia berusaha untuk tidak ngajeng. Gila, aku harus lihat kemana nih? Di sini lebih banyak susu. Maksudku pelacur daripada di gang tadi kan? Baeki hanya terdiam, berusaha mengabaikan Hubong dan menghindari melihat susu. Tiba-tiba, beberapa blonde langsung melingkarkan tangan mereka pada lengan Hubong dan Baeki. Keduanya terkejut seketika. Ekspresi Hubong berubah drastis, dari pria biasa menjadi biksu mendadak suci. Wajahnya kaku dengan ekspresi pasrah, seperti baru saja disadarkan dari mimpi duniawi. Sementara Baeki hanya bisa memerah, seluruh wajahnya basah oleh keringat dingin. Dangwa yang melihat kekacauan kecil itu, segera membalik badan. Dengan tatapan dingin dan suara datar, ia memanggil salah satu wanita dan menyampaikan keinginannya untuk memesan meja. Wanita itu tak banyak bicara, ia langsung memandu mereka menuju lantai atas. Begitu tiba di lantai 3, Jeon Ji-won duduk di salah satu kursi sambil mengamati ruangan. Suasana di tempat itu sangat berbeda dibandingkan di lantai sebelumnya. Tidak ada lagi suara tawa dan godaan, hanya tatapan tajam dan aura membunuh yang samar-samar terasa. Setiap orang di ruangan itu memiliki satu kesamaan, kemampuan bela diri. Pelayan mengantarkan beberapa gelas ke meja mereka, lalu mempersilahkan memanggilnya kembali jika mereka sudah memesan. Lewat telepati, Dangwa menyampaikan penjelasannya kepada Yewon. Tempat ini katanya adalah pasar gelap informasi terbesar di ibu kota Mokyong. Fungsinya mirip dengan Begar Geng dari Aliansi Murim atau organisasi informasi dari Force of Evil. Karena kota ini merupakan wilayah netral, tidak ada satupun dari 3 faksi besar yang berani secara resmi mendirikan jaringan intelijen di dalamnya. Maka tempat inilah yang menjadi sumber utama informasi bagi semua pihak, menjual rahasia kepada siapapun yang cukup berani dan cukup kaya untuk membayar harganya. Dangwa kemudian menunjuk pada 3 buah gelas berbeda warna yang berada di atas meja. Merah untuk informasi tingkat rendah, biru untuk tingkat menengah, dan putih untuk informasi tingkat tinggi atau rahasia. Tanpa ragu, ia menuangkan air ke dalam gelas biru, menandakan bahwa yang mereka butuhkan kali ini adalah informasi tingkat menengah. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan datang menghampiri untuk menanyakan pesanan. Dangwa menyampaikan permintaannya melalui telepati, dan pelayan hanya membalas dengan anggukan sebelum meminta mereka untuk menunggu sebentar. Tak lama kemudian, pelayan kembali dengan ekspresi serius. Ia menyampaikan bahwa Dangwa beserta rombongannya dipersilakan naik ke lantai atas. Sang pemilik kediaman Osang ingin bertemu langsung dengan mereka. Mendengar hal itu, Dangwa sontak terkejut. Ia segera mengirim pesan telepati kepada Jeon Yewon, memberitahukan bahwa setahunya hanya tamu yang memesan informasi tingkat tinggi yang biasanya diundang untuk naik ke atas. Hal ini terasa janggal, ada sesuatu yang tidak beres. Meski begitu, Yeon tidak menunjukkan tanda keberatan. Ia menilai bahwa selama tidak ada ancaman langsung yang terasa, tak ada salahnya menerima undangan tersebut. Terlebih, mereka memang datang untuk mencari informasi, dan setiap jalur yang terbuka layak untuk dijelajahi. Singkat cerita, rombongan Yeon pun sampai di sebuah ruangan mewah di lantai atas. Pelayan mempersilahkan mereka masuk. Begitu melewati ambang pintu, mereka langsung disambut hangat oleh seorang pria yang memakai penutup mata. Ia menyatakan bahwa kelompok Jeon Ji-won adalah tamu penting. Itulah sebabnya mereka dibawa ke atas secara langsung. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Man-oh, pemilik kediaman Osang. Dangwa segera memberi hormat penuh takzim. Ia mengakui bahwa tak pernah menyangka akan bertemu langsung dengan sang pemilik tempat legendaris ini. Sebuah kehormatan besar yang tak terduga. Mendengar pujian itu, Man-oh tersenyum tipis dan mempersilahkan mereka semua duduk. Namun sebelum percakapan berlanjut, Dangwa angkat suara. Ia menyatakan kebingungannya, mengapa mereka diperlakukan seperti pemesan informasi kelas tinggi, padahal ia hanya meminta informasi tingkat menengah. Dengan nada tenang, Man-oh menjelaskan bahwa informasi yang mereka minta ternyata lebih rumit dari yang terlihat, bahkan bisa digolongkan sebagai informasi tingkat tinggi, karena berkaitan dengan pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam menjaga kelangsungan tempat ini. Belum sempat Dangwa menanggapi, Hubong menyela dengan spontan, menebak bahwa pihak yang dimaksud adalah Yongho family. Mendengar itu, Man-oh terkekeringan. Ia memuji Hubong sebagai pendekar muda yang cermat dan penuh intuisi. Ia pun membenarkan dugaan tersebut. Informasi yang diminta memang menyentuh wilayah sensitif yang berkaitan dengan Yongho family. Namun Man-oh segera menambahkan bahwa itu tidak berarti ia menolak menjual informasi tersebut. Sebagai pedagang informasi, ia memiliki prinsip untuk tidak mengecewakan pelanggan selama syarat yang ditetapkan dipenuhi. Syarat itu ada 2. Pertama,
informasi yang diberikan tidak boleh digunakan untuk menghancurkan atau menargetkan pihak yang disebut. Dan kedua, harga informasi harus dibayar sesuai nilai yang telah ditentukan. Jika kedua hal itu disetujui, maka Man-O bersedia memberikan semua informasi yang mereka butuhkan tanpa ada yang disembunyikan. Tepat ketika ketegangan mulai menurun, Hubung kembali menunjukkan insting tajamnya. Ekspresinya berubah, sorot matanya menajam. Dengan suara pelan, namun penuh tekanan, ia mengungkapkan bahwa di luar ruangan ini ada sekitar 30 orang yang tengah mengepung tempat mereka. Man-O menyampaikan bahwa belakangan ini ia mendengar kabar menarik. Ketua cabang utara dari kultus demonik, Grandmaster Yang Danghua, dikabarkan telah kembali ke wilayah 10,000 Mountains. Setelah menyampaikan informasi tersebut, Man-O tiba-tiba melemparkan pertanyaan ke arah Jeon Yi-won. Dengan nada penuh selidik namun tetap menjaga sopan santun, ia menyebut bahwa pemuda di hadapannya tampaknya memiliki posisi yang tinggi, setara atau bahkan lebih dari Grandmaster Danghua itu sendiri. Tanpa bermaksud merendahkan, Man-O pun bertanya langsung, siapakah sebenarnya pemuda ini? Pertanyaan itu terdengar seperti ujian. Seketika, Baeki dan Hubung yang berdiri di sisi Yewon menunjukkan ekspresi tidak senang. Kening mereka mengerut tajam, menandakan bahwa pertanyaan barusan terasa terlalu lancang untuk ditujukan kepada sosok seperti Yewon. Namun Man-O hanya membalas dengan senyum santai, seolah menikmati ketegangan yang tercipta. Ia menyatakan bahwa itulah harga dari informasi yang ingin mereka dapatkan, bukan uang, melainkan identitas. Dalam benaknya, sang master menyadari bahwa rombongan ini jelas tidak datang untuk urusan remeh. Ia yakin bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya memiliki jabatan yang sangat tinggi, dan informasi yang mereka cari tentang Yonghu Family bukanlah karena rasa ingin tahu biasa, tapi karena situasi yang genting. Sang master tahu, jika ia bermain dengan cerdas, maka dari pertemuan ini ia bukan hanya bisa menjual informasi, tapi juga mendapatkan informasi baru yang sangat berharga. Namun tiba-tiba Jeon Yi-won membuka suara. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa jika Man-O memang benar-benar pemilik kediaman Osang, maka tak seharusnya menjadi masalah. Man-O sempat kebingungan mendengar pernyataan tersebut, namun sebelum sempat menanggapi, Yi-won mengangkat satu tangannya. Dalam sekejap, energi yang tajam meledak dari telapak tangannya, menyambar ke arah salah satu penjaga yang berdiri di belakang Man-O. Tubuh penjaga itu langsung terangkat, tercekik di tangan Jeon Yi-won tanpa sempat bereaksi. Sontak, Man-O berseru dengan nada tinggi, menuntut penjelasan atas tindakan tiba-tiba tersebut. Tapi Yi-won hanya menjawab dengan dingin. Ia tidak tertarik berbicara dengan anak buah. Dengan suara berat dan nafas tersengal, penjaga itu bertanya apa yang sedang dilakukan Yi-won. Namun alih-alih menjawab, Yi-won justru memperkuat cengkramannya dan melemparkan pertanyaan balik. Kenapa tuan pemilik menyamar menjadi penjaga? Melihat sosok penjaga itu tercekik di tangan Jeon Yi-won, Man-O hanya bisa membeku di tempat. Tubuhnya kaku, tak mampu bergerak seujung jari pun. Ia tidak menyangka bahwa pemuda di hadapannya bukanlah pendekar biasa, melainkan sosok yang mampu menekan titik Ki seseorang dengan presisi sempurna, hingga membuat lawan yang berada di puncak kekuatan pun tak berdaya. Apa yang dilakukan Yi-won dengan begitu mudah dan dingin membuat Man-O hanya bisa menarik satu kesimpulan pasti. Pemuda ini adalah salah satu tokoh tertinggi dalam kultus demonik. Danghua yang berdiri di sisi Yi-won tak kalah terkejut, matanya membulat, sulit mempercayai apa yang ia lihat. Ia baru menyadari bahwa penjaga yang dicekik Yi-won sejak tadi adalah tuan pemilik kediaman Osung itu sendiri. Setelah beberapa saat, Man-O berhasil menggerakkan tubuhnya kembali. Ia mencoba meredakan ketegangan, lalu bertanya dengan tenang namun penuh kehati-hatian, mengapa Yi-won begitu yakin bahwa pria yang dicekiknya adalah sang pemilik kediaman. Ia pun meminta bukti, mencoba tetap sopan meski tekanan di ruangan begitu besar. Jeon Yi-won hanya tersenyum kecil menanggapi permintaan itu. Bagi Yi-won, pertanyaan itu terdengar seperti candaan yang terlalu dipaksakan. Dengan nada datar, ia menjelaskan logikanya. Jika pria ini hanyalah penjaga biasa, lalu mengapa para penjaga di luar ruangan memperlihatkan aura membunuh yang begitu kuat saat Yi-won mencekiknya? Aura membunuh semacam itu tidak akan muncul hanya karena seorang penjaga direndahkan. Tanggapan mereka hanya masuk akal jika yang dicekik adalah pemimpin mereka sendiri. Man-O yang mendengar penjelasan itu hanya bisa menelan ludah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh dengan gelisah ke arah tuan pemilik yang masih berada dalam cengkraman Yi-won, lalu bertanya melalui telepati apa yang harus mereka lakukan sekarang. Namun sang tuan pemilik hanya bisa megap-megap. Lendir mulai mengalir dari ujung bibirnya. Nafasnya terputus-putus. Dalam benaknya, ia menjerit. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di hadapannya adalah monster sejati. Ia yang berada di puncak kekuatan dan memiliki pengaruh besar di wilayah netral ini tidak mampu berbuat apapun.
Jika Yewon menambahkan sedikit saja kekuatan pada cengkramannya, leher itu akan patah dan hidupnya akan berakhir dalam sekejap. Satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah memohon ampun. Dengan sisa nafasnya yang tersendat, sang tuan pemilik akhirnya bersuara. Ia memohon kepada Jeon Yewon dengan sepenuh kerendahan hati agar diberi kesempatan hidup. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Namun sayangnya, permohonan ampun itu justru disalahartikan oleh para penjaga di luar ruangan. Mereka mengira itu adalah sinyal perintah dari sang pemilik, kode bahwa waktunya telah tiba untuk bergerak. Suara ledakan keras menggema saat para penjaga mendobrak pintu dan menyerbu masuk ke dalam ruangan. Man-oh terperanjat, ia berteriak panik, berusaha menghentikan mereka, namun semuanya sudah terlambat. Para penjaga telah bergerak tanpa menunggu perintah. Di mata mereka, itu adalah sinyal untuk menyerang. Salah satu penjaga melesat cepat ke arah Danghwa. Pedangnya terayun dengan kecepatan tinggi, mengincar leher tanpa ragu. Plar! Namun serangan itu terhenti di udara. Dengan gerakan santai, Danghwa hanya mengangkat satu jari, cukup untuk menahan dan menghancurkan pedang lawannya dalam sekejap. Logamnya retak, lalu pecah berkeping di udara. Penjaga itu terpaku, matanya membulat. Ia tak menyangka serangannya yang penuh kekuatan bisa dihentikan dengan cara semudah itu. Danghwa hanya menghela nafas pendek. Kecewa, lawan di hadapannya tak lebih dari indep expert kelas rendah, bukan tandingan yang layak. Sementara itu, Hubung sudah meluncur ke medan pertempuran. Tinju demi tinju ia layangkan, memukul mundur setiap penjaga yang berani mendekat. Namun jumlah mereka terus bertambah, mengepung dari segala arah. Hubung memutar tubuhnya, menghajar lawan dari sisi kanan dan kiri. Ekspresinya tetap seperti biasa, elek. Melihat Hubung yang tak kunjung tumbang, pemimpin penjaga mulai gusar. Ia berteriak lantang, memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang serentak. Beberapa penjaga pun melesat, melompat tinggi, menerjang ke arah Hubung dari berbagai sudut. Awak! Dengan teriakan pendek, Hubung mengeluarkan jurus pamungkasnya, tendangan 3 zaman. Seketika tubuh para penyerangnya terpental ke dinding, jatuh berserakan. Baekgi pun melesat masuk ke dalam kerumunan. Ia menghajar penjaga-penjaga tersisa dengan presisi tinggi. Sebuah tebasan tiba-tiba mengarah ke kepalanya. Namun ia hanya melangkah mundur 1 langkah, menghindar dengan tenang, lalu membalas dengan tendangan ke kepala lawannya. Penjaga itu langsung tersungkur, tak bergerak. Dengan ekspresi datar, Baekgi menatap tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Baginya, mereka terlalu lemah untuk dianggap ancaman. Di sisi lain, Hubung mulai menarik pedangnya. Aura Swordy yang tajam langsung menyelimuti sekelilingnya. Para musuh yang tersisa terbelalak saat melihat aura itu. Mereka tak menyangka Hubung memiliki kekuatan sedemikian besar. Dengan nyengir lebar, Hubung menatap mereka dan berkata dengan santai, "Asal kalian tahu, aku yang paling lemah di antara mereka." Tatapannya menjadi lebih tajam, alisnya terangkat sedikit saat ia merasakan sesuatu, pencerahan. Dalam benaknya, ia teringat pada tulisan-tulisan kuno yang ia baca di dinding tebing di Swordcraft. Saat itu, ia belum sepenuhnya memahami, namun kini ia sadar bahwa dirinya telah mencapai tingkatan True Master. Wajahnya berubah, sorot matanya dipenuhi keyakinan, namun juga kegilaan samar yang membuat musuh-musuhnya menggigil. Aura keberingasan menyelimuti dirinya. Melihat ekspresi itu, para penjaga yang tersisa gemetar hebat, hingga akhirnya mereka menyerah secara serentak, meletakkan senjata dan mundur dengan wajah pucat. Jeon Yewon yang sejak awal mengamati, hanya menatap dengan senyum tipis. Bangga, ia melihat bagaimana Hubung telah berkembang pesat, tidak hanya dalam kekuatan, tapi juga dalam keberanian dan kepercayaan diri. Dengan satu gerakan ringan, Yewon akhirnya melepaskan cengkramannya dari leher sang tuan pemilik. Tuan pemilik terbatuk keras, tangannya mencengkram leher yang masih terasa nyeri akibat cekikan tadi. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia segera berlutut dan membungkuk dalam-dalam di hadapan Jeon Yewon, menyampaikan penyesalan atas kebohongan yang telah ia lakukan. Di hadapan semua yang hadir, ia mengakui identitas aslinya, Do Hyun, pemilik sebenarnya dari kediaman Osang. Tak ingin ketinggalan, Man-oh pun ikut berlutut di sampingnya, wajahnya menunduk dalam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai manajer tempat ini, memohon maaf yang tulus atas keterlibatannya dalam penyamaran tersebut. Jeon Yewon tetap tenang, tatapannya tajam menusuk ke arah mereka. Ia menyinggung pernyataan mereka sebelumnya yang menyatakan bahwa kediaman Osang berada di bawah naungan 18 River Family. Hal itu jelas mengindikasikan bahwa Do Hyun bekerja untuk pihak tersebut. Do Hyun yang masih dalam posisi berlutut mencoba menyanggah tudingan itu dengan gugup, namun belum sempat menyelesaikan pembelaannya, kepalanya dihantam keras ke lantai oleh Baekgi. Suara benturannya terdengar nyaring, menciptakan atmosfer mendadak sunyi dan tegang. Baekgi memperingatkan dengan dingin agar tak lagi mencoba membohongi tuan mereka. Situasi kini benar-benar terbalik. Yewon duduk di kursi seolah ia adalah pemilik sah ruangan itu. Sementara Do Hyun dan Man-oh berdiri di hadapannya dengan penuh ketegangan dan rasa takut.
Tanpa membuang waktu, Yewon langsung mengajukan pertanyaan yang menjadi inti dari kedatangannya. Lokasi dari Youngho Family. Doyun terdiam, keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Tatapannya gelisah, pikirannya berkecamuk. Di sisi lain, Mano mengirim pesan telepati yang hanya bisa ditangkap oleh Doyun, menyarankan agar mereka segera menyuruh orang-orang di ruang VIP untuk meninggalkan tempat itu. Situasi yang semakin tidak terkendali bisa saja berujung pada kematian mereka berdua. Namun tanggapan Doyun cukup mengejutkan. Ia menyampaikan bahwa orang-orang di VIP bukanlah tamu biasa. Mereka kuat, mengerikan, dan tidak mudah disuruh pergi begitu saja. Namun ada satu hal yang bisa diandalkan. Mereka masih bersedia mendengarkan setidaknya untuk sekarang. Cheon Yewon yang mendengar telepati itu melalui sistem nano kini menyadari satu hal penting. Di ruang VIP sedang berkumpul sekelompok individu yang bahkan ditakuti oleh pemilik tempat ini sendiri. Dengan nada sungguh-sungguh dan penuh rasa hormat, Doyun akhirnya mengajukan permintaan. Untuk kali ini saja, ia meminta agar Yewon bersedia mundur. Permintaan itu membuat Yewon mengernyit, tak segera memahami maksudnya. Doyun pun menjelaskan situasi sebenarnya. Saat ini, seluruh kediaman Osang, termasuk ruang VIP, sedang disewa oleh 3 orang yang dikenal sebagai 3 iblis dari Sungai Kuning. Narator berkata, 3 iblis dari Sungai Kuning, sebutan mengerikan yang mengacu pada 3 tokoh berbahaya dari 18 River Families. Kelompok kriminal yang terkenal kejam dan tak berperi kemanusiaan. Menurut berbagai desas-desus, mereka dikenal gemar merampas kapal-kapal dagang, membantai laki-laki tanpa ampun, serta menculik wanita untuk tujuan tak terkatakan. Mereka adalah buronan kelas berat yang masuk dalam daftar hitam aliansi Murim. Namun anehnya, mereka bisa dengan santai berjalan di tengah kota, seolah tak ada satupun hukum yang berlaku atas mereka. Danwa dengan suara serius menyebut bahwa paman dari ketiga iblis tersebut adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Garmojam, ketua utama dari 18 River Families. Nama itu tidak asing bagi Cheon Yewon. Ia pernah mendengarnya dan tak pernah melupakan reputasi yang menyertainya. Garmojam, yang dijuluki Strongman, adalah salah satu dari 8 pemimpin tertinggi Force Evil. Ia menduduki peringkat keempat dan merupakan seorang absolute master, petarung tingkat tinggi yang dikenal karena kekejaman dan loyalitas fanatiknya terhadap keluarga. Ia tak segan melakukan tindakan paling brutal sekalipun, jika itu demi melindungi darah daging dan orang-orang yang ia anggap berharga. Tersebar kabar bahwa suatu waktu, sebuah insiden terjadi di Sungai Kuning. Kapal yang ditumpangi oleh 3 iblis diserang oleh sekelompok misterius. Mendengar kabar tersebut, Garmojam langsung turun tangan sendiri. Ia melacak para pelaku, dan dalam waktu singkat, membantai seluruh klan yang terlibat tanpa menyisakan satupun nyawa. Danwa juga menyebutkan bahwa karena pengaruh Garmojam, bandit-bandit dari Youngho Family kini berpergian dengan bebas di sepanjang Sungai Kuning, tanpa takut dirazia. Cheon Yewon hanya mengangguk pelan, mengakui dalam hati bahwa backing politik dan militer mereka memang bukan main. Sementara itu, Doyun, yang wajahnya mulai terlihat cemas, mengirimkan pesan telepati kepada Yewon. Isi pesan itu membuat segalanya semakin jelas. Ia menjelaskan bahwa Youngho Family adalah pendukung utama bisnis informasi yang ia kelola. Berkat koneksi tersebut, ia memperoleh perlindungan penuh, namun juga harus menerima fakta bahwa mata-mata dari Youngho Family telah disusupkan ke dalam kediaman Osang. Informasi yang dimiliki Doyun memang sangat penting dan bisa membantu Yewon keluar dari situasi berbahaya ini. Namun bagi Doyun sendiri, mengungkap informasi itu berarti menghancurkan reputasinya dan mungkin juga akan mengorbankan nyawanya sendiri. Karena itu, meskipun ia paham siapa yang sedang ia hadapi, pilihan yang tersedia baginya sangat terbatas. Dengan suara lantang dan tubuh bergetar, Doyun bersujud, menundukkan kepalanya di hadapan Cheon Yewon. Ia menyatakan bahwa tidak bisa menjual informasi tersebut. Wajahnya penuh kecemasan saat ia menatap Yewon, memohon agar dapat dimengerti dan dimaafkan. Namun di balik sorot matanya yang memelas, tersimpan satu keyakinan kuat. Dalam hatinya, Doyun benar-benar percaya bahwa tak peduli seberapa kuat pun Cheon Yewon, ia tidak akan berani menyentuh Youngho Family. Cheon Yewon menatap Doyun sejenak, lalu menyatakan bahwa ia tidak tahu jika situasinya ternyata serumit ini. Dengan nada tenang, ia bertanya, apakah 3 iblis dari Sungai Kuning benar-benar berada di lantai bawah? Mendengar pernyataan dan pertanyaan itu, Doyun langsung mengangguk dan berterima kasih, mengira bahwa Yewon akhirnya memutuskan untuk mundur. Ia mengonfirmasi bahwa ketiga orang yang dimaksud memang berada di ruang VIP lantai 2. Namun harapan itu segera runtuh. Alih-alih pergi, Yewon justru memanggil Baekgi dan Hubong, lalu memerintahkan mereka untuk turun ke lantai bawah dan membawa 3 iblis itu ke atas. Tanpa pertanyaan,
keduanya langsung bergerak, melesat seperti bayangan dan menghilang dari ruangan. Doyun membeku, wajahnya langsung berubah panik. Ia benar-benar mengira bahwa Yewon sudah setuju untuk mundur. Namun Yewon hanya menanggapi dengan ekspresi tajam, ekspresi yang mengandung ejekan. Ia menyelipkan kalimat pendek, dingin, dan tak terbantahkan. Ia tak pernah bilang akan mundur. Keringat mulai bercucuran di wajah Doyun. Dengan suara bergetar, ia memberanikan diri bertanya, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Yewon? Yewon tidak menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangan, menggerakkannya sedikit ke samping. Ketegangan menyelimuti ruangan. Para penjaga yang mengawasi dari sisi ruangan mulai merasakan tekanan tak terlihat. Insting mereka berteriak untuk bersiap. Tiba-tiba, salah satu kepala penjaga berputar ke belakang, patah dalam sekejap, tanpa ada kontak fisik sedikit pun. Tubuhnya ambruk ke lantai, dan seorang penjaga lain segera memeriksa, menyatakan bahwa rekannya telah tewas di tempat. Semua yang melihat terdiam, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, sebuah kematian instan hanya dari satu ayunan tangan ringan. Di antara para penjaga, beberapa dari mereka mulai gelisah. Mereka adalah mata-mata yang disusupkan oleh Youngho Family, dan kini mereka sadar bahwa keberadaan mereka telah terdeteksi. Dengan cepat, mereka saling bertelepati, mencoba menyusun rencana pelarian. Namun sebelum sempat bergerak, Yewon sudah lebih dulu membaca maksud mereka. Ia kembali mengangkat tangannya, lalu menurunkannya perlahan. Dua tubuh langsung terhempas keras ke lantai, seolah ditarik oleh kekuatan gravitasi ribuan kali lipat. Mereka terkunci oleh tekanan Ki Yewon, tak bisa bergerak sedikit pun, hanya menggeliat dalam kepanikan. Doyun menatap dengan syok. Ia tak menyangka Yewon bisa menemukan mata-mata yang telah ia cari selama berbulan-bulan, hanya dalam hitungan detik. Tak lama kemudian, Baeki dan Hubong kembali muncul, melapor dengan tenang bahwa tugas telah diselesaikan. Di belakang mereka, tubuh 3 iblis dari Sungai Kuning diseret dalam keadaan babak belur. Pakaian mereka compang-camping, tubuh penuh memar. Ketiganya tak bisa melawan, hanya meringis dan menggertakkan gigi dalam diam. Doyun dan Man-oh terperangah. Mereka nyaris tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketiga tokoh mengerikan yang mereka takuti telah dihancurkan dan ditarik naik seperti binatang. Dengan wajah cemas, Doyun segera meminta penjelasan. Ia mengingatkan bahwa masa depan organisasinya tergantung pada 3 orang itu. Apa yang dilakukan Yewon bisa menghancurkan semuanya. Namun Yewon hanya memandang datar, lalu menjawab pendek, apakah aku terlihat peduli? Masa depan kalian bukan urusanku. Ekspresi Doyun tampak semakin panik. Dalam benaknya, satu kesadaran mulai mengakar kuat. Jeon Yewon bukanlah orang yang bisa diarahkan, dipengaruhi, apalagi dikendalikan. Ia adalah sosok yang tak tunduk pada aturan siapapun, dan lebih tepat disebut sebagai monster dalam wujud manusia. Segala yang telah Doyun bangun selama bertahun-tahun, hubungan, kekuasaan, perlindungan politik bisa hancur dalam sekejap hanya karena kehendak pria itu. Perlahan, Yewon bangkit dari kursinya. Dengan langkah tenang dan penuh dominasi, ia berjalan mendekati 3 iblis dari Sungai Kuning. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan segel Ki dari tenggorokan salah satu dari mereka. Begitu titik Ki terbuka, bandit itu langsung mengumpat keras, menyemburkan kata-kata makian. Dengan penuh arogansi, ia memerintahkan Yewon untuk melepaskan seluruh titik Ki-nya, menyatakan bahwa dirinya bukan orang sembarangan dan tak pantas diperlakukan seperti itu. Namun bukan Yewon yang bergerak, melainkan Hubong. Ia melangkah maju dan menghantam kepala bandit itu dengan keras. Suara benturannya menggema. Dengan ekspresi dingin, Hubong memperingatkan bahwa yang ada di hadapannya bukanlah orang biasa. Jika berani bertindak kurang ajar lagi, kematian akan datang tanpa peringatan. Yewon menatap lurus ke arah bandit itu. Suaranya tetap datar namun tegas, menyatakan bahwa ia tidak peduli siapa mereka, siapa paman mereka, atau berapa besar kekuasaan yang mereka miliki. Ia hanya akan mengajukan pertanyaan, dan jika tidak dijawab, maka kepala mereka akan dipisahkan dari tubuh. Namun bandit itu tetap kukuh dalam kesombongannya. Ia membanggakan nama pamannya, Garmojang, tokoh berpengaruh dari Force of Evil, dan bahkan mulai meneriaki Doyun dan Man-oh, memaki mereka karena membiarkan kelompok Yewon bertindak semaunya. Seketika, satu perintah mengalir dari mulut Yewon, dingin dan tanpa emosi. Potong lehernya. Dalam satu ayunan cepat dan tajam, kepala bandit itu terbabas, tubuhnya terhuyung, darah menyembur deras, membasahi lantai dan menyambar wajah kedua saudaranya. Yewon menoleh kedua bandit yang tersisa, tatapannya menusuk dalam, dingin dan tegas. Ia memperingatkan bahwa berbicara omong kosong berikutnya hanya akan membuat mereka menyusul saudaranya. Keteguhan yang tadi terpancar dari wajah mereka kini sirna. Wajah keduanya pucat, sorot mata mereka berubah.
Tak ada lagi kesombongan, hanya ketakutan yang murni. Mereka menyadari Cheon Yewon benar-benar tidak mengenal belas kasihan. Melihat bahwa mereka sudah cukup terguncang, Dang Hwa pun melepaskan titik yang menyegel tenggorokan mereka. Nafas mereka tersengal sesaat, namun tak ada yang berani bersuara lebih dulu. Yewon tak menunggu, ia langsung mengajukan pertanyaan yang menjadi tujuannya sejak awal. Di mana lokasi Yonghu Family? Pertanyaan itu menghentam tepat ke pusat ketakutan mereka. Mereka tahu, menjawab berarti mengkhianati keluarga, namun diam berarti kematian di tempat. Dalam dilema itu, salah satu dari mereka akhirnya menyerah pada insting bertahan hidup. Ia berseru lantang, mengungkap lokasi yang diminta. Jika Cheon Yewon bergerak ke arah timur dari kediaman Osan, menyusuri Sungai Kuning sejauh kira-kira 100 km, maka ia akan menemukan sebuah kawasan pegunungan bernama Gunung Domen. Di sudut tersembunyi dekat persimpangan aliran sungai itulah kediaman Yonghu Family berada. Cheon Yewon menoleh ke arah Do Hyun. Tanpa perlu kata, Do Hyun langsung mengangguk, membenarkan pernyataan lokasi dari salah satu bandit yang masih hidup. Melihat itu, Yewon menghela nafas pelan. Dalam pikirannya, setidaknya ia tak perlu menghancurkan tempat ini untuk sekarang. Setelah memberikan informasi yang diminta, bandit tersebut segera berseru agar dibebaskan. Namun Yewon hanya menanggapinya dengan senyuman tipis yang dingin, lalu menatapnya lurus, mengajukan satu pertanyaan retoris yang mematikan. Sejak kapan aku pernah mengatakan akan mengampuni kalian? Bandit itu terdiam sejenak sebelum matanya membelalak panik, tapi semuanya sudah terlambat. Bunuh mereka. Perintah itu meluncur dari mulut Yewon, tenang tapi menggetarkan ruang. Kedua bandit tersisa seketika tersentak. Salah satunya langsung kembali meneriaki Yewon, menyebutnya monster bajingan. Dalam sekejap, satu tebasan tajam memenggal kepala bandit itu. Yang Dang Hwa dengan ekspresi tanpa ampun menatap satu-satunya bandit yang masih bernafas. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan menit, ketiga bersaudara itu telah tewas mengenaskan. Tubuh mereka tergeletak tak bernyawa di lantai yang kini bersimbah darah. Para penjaga yang menyaksikan eksekusi itu hanya bisa berdiri kaku dan berkeringat dingin. Bagi mereka, kelompok Yewon bahkan lebih menakutkan dari mayat-mayat di depan mereka. Tidak ada belas kasih, tidak ada kompromi. Sungguh brutal, dingin, dan tak berperi kemanusiaan. Di sisi lain, Mano terlihat sangat cemas. Seharusnya setelah semua ini berakhir, informasi telah diberikan, mata-mata telah dibunuh, maka masalah pun selesai. Tapi suasana tidak terasa seperti akhir, melainkan hanya jeda yang menakutkan. Kelompok Yewon pun bersiap meninggalkan ruangan. Saat mereka hampir mencapai pintu, Do Hyun berseru, memanggil Yewon, dan bertanya, kenapa ia tidak membunuh dirinya maupun para penjaganya. Yewon menoleh sebentar, lalu menjawab datar. Ia mengatakan bahwa Do Hyun telah memberikan informasi tentang Yonghu Family, dan sebagai balasannya, Yewon hanya mengembalikan pertolongan itu dengan menyingkirkan para mata-mata. Mendengar itu, Do Hyun menghela nafas lega. Di sisi lain, Mano segera mengirimkan telepati dengan suara penuh keyakinan bahwa dengan kematian 3 iblis, tak ada lagi yang perlu ditakuti. Jika ada pihak dari Yonghu Family yang datang dan bertanya, mereka bisa mengatakan bahwa pelaku pembunuhan adalah utusan dari kultus demonik. Namun sebelum ketenangan itu benar-benar menetap, Yewon menghentikan langkahnya dan kembali bersuara. Ia mengatakan bahwa ada satu hal lagi yang harus Do Hyun ketahui. Masih ada satu mata-mata tersisa di tempat ini. Sontak saja, wajah Do Hyun dan Man-oh membeku. Keduanya terperangah nyaris tak percaya. Dan tanpa menunggu, Do Hyun langsung memerintahkan seluruh penjaga untuk tidak meninggalkan ruangan. Kepanikan mulai menyelimuti ruangan sekali lagi. Sementara itu, kelompok Yewon berjalan santai keluar, meninggalkan kekacauan di belakang mereka tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Begitu mereka keluar dari kediaman Osang, suasana menjadi lebih tenang. Hubung dengan mata berbinar penuh kagum, menyatakan betapa luar biasanya tuan mereka. Ia bertanya, bagaimana Yewon bisa mengetahui bahwa masih ada mata-mata yang tersisa. Yewon hanya tersenyum kecil. Dengan ringan, ia menjawab bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Dang Hwa yang berjalan di sebelahnya menoleh dan menambahkan bahwa saat ini mereka berada di jantung wilayah musuh, dan dua pemimpin tempat itu kini akan sibuk mencari sosok yang sebenarnya tidak pernah ada. Mereka akan bingung, mencurigai satu sama lain, dan pada akhirnya tidak akan tahu keputusan apa yang harus diambil. Yewon mengangguk. Dengan situasi seperti itu, kelompok mereka bisa keluar dari area ini dengan tenang, tanpa kejaran ataupun kecurigaan lebih lanjut. Kini, fokus utama mereka sudah berubah, menyelamatkan cucu nenek Gam dari Yonghu Family sebelum tengah malam tiba.